Sidang perdana kasus narkoba mantan Kapolda Sumatera Barat digelar. Mantan Kapolres Bukit Tinggi jadi satu di antara 4 tersangka yang disidang. Seribu lebih halaman nota pembelaan terdakwa Ferdy Sambo ditolak jaksa penuntut umum. 13 Februari mendatang, Ferdy Sambo hadapi putusan hakim. Hayang cenah. Cara Wawon Erawan menipu para korban terungkap. Hanya dengan mengubah suara, Wawon menipu para korban. 9 diantaranya dibunuh dengan keji. Selamat sore saudara, selain 3 informasi tadi, Indonesia Update akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan, termasuk perkembangan kasus tabrak lari Cianjur yang membuat seorang perwira polisi di Polda Metro Jaya dinonaktifkan. Kali ini Indonesia Update bersama saya, Muhammad Syahreza, dan inilah Indonesia Update selengkapnya untuk Anda. Kepulan asap memenuhi ruangan ICU Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bandung Kiwari tadi pagi. Ratusan pasien yang tengah dirawat dievakuasi ke tempat aman. Ruang ICU. Asap memenuhi ruang ICU lantai 4 Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bandung Kiwari. Perawat pun mengevakuasi pasien keluar rumah sakit. Wali Kota Bandung yang berada di lokasi kebakaran mengungkapkan alat steril udara di ruang ICU overheat hingga mengeluarkan asap tebal. Akibat kebakaran ini, pasien yang ruangannya terdampak dipindahkan ke sejumlah rumah sakit di Kota Bandung. Dia berpotensi asapnya ada juga besar gitu ya. Jadi apinya sudah satu alat kecil sebetulnya, tapi tadi karena bahannya ini asap gitu, itu yang mungkin menimbulkan kepanikan ya. Tapi alhamdulillah sudah tertangani, pendinginan juga sudah selesai dan dicek seluruh area, nggak ada potensi api lain lah. Pak, ini kan banyak pasien yang terlantar juga nih, gimana nih Pak? Ya, makanya tadi kalau ada yang tidak tertangani di sini, kita siap rujuk ke rumah sakit sekitar dan semua sudah dikontak, alhamdulillah sudah siap semua kalau dirujuk ke teman-teman rumah sakit sekitar. Anggota DPRD Kota Batam dari fraksi Partai Nasdem ditangkap polisi saat pesta sabu di kawasan Jodoh Batam. Dia ditangkap bersama teman kencannya di dalam hotel dengan barang bukti 0,24 gram sabu. Anggota dewan yang ditangkap saat narkoba Polresta Barelang merupakan sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Batam. Dia ditangkap setelah membeli sabu seharga Rp1,5 juta. Atas perbuatannya dijerat pasal penyalahgunaan narkotika dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara. Saudara ADY membayar dengan jumlah uang sebesar Rp1.500.000 ke rekening saudari Beb. Kemudian saudari Beb tersebut menyuruh seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh kedua tersangka untuk mengantar narkotika tersebut ke kamar 511. Demikian. Pak, apakah betul tersangkanya anggota dewan, Pak? Iya, tersangka. Saudara ADY berprofesi sebagai anggota dewan di Kota Batam. Selanjutnya, saudara, yang juga jadi sorotan sore hari ini, ada 6 tersangka kasus narkoba anak buah Teddy Minahasa hari ini menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Para terdakwa akan menghadapi dakwaan jaksa. Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara termasuk di antara tersangka yang akan menjalani persidangan kasus narkoba. Dodi saat itu merupakan anak buah Teddy di Polda Sumbar. Selain Dodi, 3 anggota kepolisian juga menjadi terdakwa kasus ini. Sementara itu, untuk Irjen Teddy Minahasa akan menjalani sidang pembacaan dakwaan besok. Irjen Teddy Minahasa akan segera menjalani persidangan atas kasus narkoba pada 2 Februari. Dalam kasus ini, Teddy Minahasa terancam hukuman mati. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melimpahkan berkas perkara mantan Kapolda Sumatera Utara Irjen Teddy Minahasa ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pelimpahan dilakukan setelah jaksa peneliti telah menyatakan berkas para tersangka sudah memenuhi syarat formil dan material dan dinyatakan lengkap.
Persidangan perdana Teddy Minahasa dijadwalkan digelar pada Kamis 2 Februari 2023 mendatang atau besok. Hari ini baru 6 terdakwa yang menjalani sidang. Total ada 7 tersangka yang sudah siap untuk disidangkan. Mereka adalah Irjen Teddy Minahasa, AKBP Dodi Prawiranegara, Kompol Kasranto, Aibda Janto, Sito Morang, Linda Pujiastuti, Muhammad Nazir alias Daeng, Samsul Marif. Sebelumnya Irjen Teddy Minahasa ditangkap pada Oktober 2022 lalu dengan barang bukti seberat 5 kg sabu. Polisi menyebut Teddy Minahasa menggantikan barang bukti sabu yang semestinya dimusnahkan untuk dijual seharga 400 juta rupiah per kilogramnya. Atas kasus ini, Teddy Minahasa dijerat dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi selengkapnya mengenai sidang kasus narkoba Teddy Minahasa kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV ada Niputu Trisnanda. Putu, apa agenda sidang hari ini dan apa dakwaannya? Baru saja selesai agenda sidang dengan pembacaan dakwaan untuk Dodi, salah satu terdakwa yang juga terjerat dalam kasus narkoba yang juga menjerat nama Teddy Minahasa. Jadi total sebetulnya hari ini ada 6 orang yang menjalani proses persidangan dengan agenda untuk kemudian mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Kalau kita lihat ke 6 orang yang hari ini diagendakan akan menjalani proses persidangan, ini ada beberapa anggota polisi, tetapi juga ada beberapa yang merupakan warga sipil. Total ada 6 orang. Yang pertama adalah Muhammad Nasir, ini merupakan warga sipil. Kemudian ada Aibtu Janto Situmorang, ini adalah ex atau mantan anggota Polres Tanjung Priuk. Ada juga Samsul Ma'ruf, ini warga sipil juga yang merupakan tangan kanan dari Dodi. Kemudian ada AKBP Dodi Prawiranegara yang merupakan ex atau mantan Kapolres dari Bukit Tinggi. Kemudian ada Linda Pujiastuti warga sipil dan ada Kompol Kasranto yang pernah menjabat sebagai Kapolsek Kalibaru. Dari 6 orang yang teragenda menjalani proses persidangan dengan mendengarkan dakwaan ataupun juga didakwa hari ini oleh jaksa penuntut umum, sudah ada sejumlah pihak yang kemudian menjalani proses persidangan. Saat ini sidang yang sedang berlangsung adalah sidang dengan agenda mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum untuk terdakwa Linda Pujiastuti. Memang kalau kita bicara soal perkara ini atau terkait dengan kasus narkoba yang menyeret nama Teddy Minahasa, total ada 7 terdakwa yang nantinya akan menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Nah, sementara untuk beberapa terdakwa lain dari total ada 11, sisanya ini akan menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tetapi ini masih menunggu bagaimana kemudian keputusannya, apakah nanti akan tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau nanti akan disesuaikan dengan domisili dari masing-masing terdakwa dan juga melihat ranah hukumnya ini masuk ke area mana. Nah, kalau kita dengarkan bagaimana jalannya proses persidangan dari tadi pagi sampai dengan saat ini, dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum bagi ke-6 terdakwa, bahkan Teddy Minahasa yang besok akan menjalani proses persidangan dengan agenda yang sama, yakni mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum, ini didakwa dengan sejumlah pasal dari Undang-Undang Narkotika yang ke-6-nya bahkan Teddy total ada 7, berarti ini didakwa dengan pasal yang sama. Hukumannya tidak main-main, bagaimana hukuman maksimalnya ini diancam dengan pidana hukuman mati, sementara yang paling minimalnya ini adalah pidana penjara selama 20 tahun penjara. Kalau kita melihat bagaimana jalannya proses persidangan bagi 6 orang yang menjalani proses persidangan hari ini memang berkaitan dengan bagaimana barang bukti yang seharusnya ini seluruhnya diserahkan sebagai barang bukti, ada beberapa diantaranya yang kemudian diambil dan diperjualbelikan. Jadi total waktu itu ada 40 kg sabu atau narkotika golongan 1 yang statusnya adalah barang bukti, 5 kg diantaranya ini disisihkan untuk kemudian diperjualbelikan. Modus operandi yang kemudian digunakan atau teknik yang waktu itu digunakan adalah mengganti 5 kg sabu ini yang merupakan barang bukti dengan tawas, kemudian setelah itu baru diperjualbelikan. Ada pro dan kontra, ada perbedaan pernyataan. Menurut kuasa hukum dari Teddy Minahasa, sebetulnya memang upaya yang dilakukan Teddy Minahasa dengan mengambil sebagian dari barang bukti ini adalah upaya untuk menjebak Linda, karena memang sebelumnya ini juga terlibat ataupun juga mengetahui bagaimana peredaran narkoba pada saat itu. Tetapi kalau berdasarkan pernyataan dari beberapa kuasa hukum dari terdakwa yang menjalani persidangan hari ini, disampaikan bahwa
tidak ada hal tersebut bahwa memang sebetulnya Teddy Minahasa ini terlibat juga dalam proses jual beli, menawarkan ataupun juga menyisihkan barang bukti. Oleh karena itu kita nantikan ini merupakan sidang perdana bagi 6 orang terdakwa. Sementara Teddy Minahasa akan menjalani proses persidangan besok. Waktunya ini masih menunggu kebijakan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat apakah akan digelar dengan waktu yang sama serupa dengan agenda sidang pada hari ini atau bisa jadi lebih cepat lagi. Kita masih nantikan ruangannya di mana, tetapi yang pasti dakwaan Teddy Minahasa ini tidak jauh berbeda dengan 6 orang yang menjalani proses persidangan hari ini. Dituntut, maksud kami didakwa dengan hukuman maksimal atau diancam dengan pidana minimal 20 tahun dan yang maksimalnya adalah vonis hukuman mati. Jadi kita masih nantikan apakah nanti akan ada hal-hal baru yang disampaikan, karena kalau kita bicara soal sidang perdana tentu belum banyak fakta yang terungkap, belum banyak barang bukti juga yang ditunjukkan ke pengadilan ataupun ditunjukkan di ruang sidang. Jadi kita baru sebatas membaca peran-perannya saja. Teddy Minahasa menjadi aktor intelektual, sementara ke-6 lainnya ini memiliki peran masing-masing. Ada yang tugasnya adalah mengambil, kemudian juga ada yang memperjualbelikan atau mengedarkan, ada juga yang berpura-pura untuk kemudian menghubungi Linda dan pada saat sudah di tangan Linda kemudian diedarkan lagi. Makanya kenapa kalau kita lihat terdakwa yang menjalani proses persidangan hari ini tidak hanya ada anggota kepolisian saja, tetapi juga ada warga sipil yang kemudian masuk dalam kasus ini. Kita nantikan apa yang nantinya akan muncul di persidangan pada kasus ataupun perkara jual beli narkoba yang menyangkut nama Teddy Minahasa. Terima kasih, Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kita nantikan besok rencananya Teddy Minahasa akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Terima kasih, Putu. Dan saudara, ada sejumlah informasi lagi, ini terkait dengan 1.000 lebih halaman nota pembelaan terdakwa Ferdy Sambo ditolak Jaksa Penuntut Umum. 13 Februari Ferdy Sambo hadapi putusan hakim. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda di Indonesia Update untuk Anda. Gini katakan saya, ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada, pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Berat pikiran. Plosa Citrus, daya semangat alam. Hisap, segarnya menembus kepala. Pikiran enteng dan lega. Plosa bisa kerok dan pijat. Masuk angin, mantap. Plosa Citrus. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot. Jadi otot, nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya.
Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Ada yang histeris, guys! Bau terasi, bawang! Ekonomi Power Liquid Serai baru! Setetes, bersihkan semua bau sadis. Swagger! Ekonomi Power Liquid Serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda. Aktivitas. Oh yeah. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta tablet. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta. Cepat sikat sakit mah. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya kehidupan saya yang begitu terhormat dalam sekejap terperosok dalam nestapa dan kesulitan yang tidak terperikan. Di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya, ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. 1.000 lebih halaman nota pembelaan terdakwa Ferdy Sambo ditolak oleh jaksa penuntut umum. Ferdy Sambo menurut jaksa terbukti sebagai aktor intelektual pembunuhan Yosua. Namun penasihat hukum Ferdy Sambo menganggap jaksa hanya bersandar pada kesaksian Richard Eliezer saja. Tanggapan penasihat hukum mengenai kalaupun penuntut umum hendak memposisikan terdakwa sebagai aktor intelektual dalam perkara aku, satu-satunya kualifikasi yang paling tepat adalah sebagai outlocker yang tidak didakwakan oleh tim penuntut umum. Tanggapan penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo pada poin ini sangatlah keliru dan tidak benar. Penasihat hukum rupanya tidak fokus atau gagal fokus, sehingga mengemukakan jika terdakwa Ferdy Sambo sebagai outlocker penganjur. Dalam fakta di persidangan jelas dan tegas, terdakwa Ferdy Sambo adalah orang yang menghendaki pembunuhan terdakwa korban Nopriansa Yosua Huta Barat, sehingga merancang cara menghabisi nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Terbukti di hadapan persidangan dari keterangan saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiong Lumiu, dan keterangan terdakwa Ferdy Sambo sendiri menerangkan terlebih dahulu memanggil saksi Ricky Rijal Wibowo dan menanyakan membackup terdakwa Ferdy Sambo lalu meminta untuk menembak korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Dalam hal ini saksi Ricky Rijal Wibowo mengetahui kehendak terdakwa Ferdy Sambo untuk membunuh korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Hal yang sama juga disampingkan kepada saksi Richard Eliezer Pudiong Lumiu, sehingga tujuannya adalah membunuh korban Nopriansa Yosua Huta Barat di lokasi rumah dinas Duren 346. Hal tersebut merupakan bentuk kerjasama. Dalam hal ini mereka menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang disetujui untuk membunuh korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Terbukti korban Nopriansa Yosua Huta Barat dibawa oleh saudara Putri Candrawati bersama saksi Kuat Marut, saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiong Lumiu ke rumah dinas Duren 346, dan pada faktanya korban Nopriansa Yosua Huta Barat mati tertembak di rumah dinas Duren 346, sehingga dalam hal ini tepat perbuatan merampas nyawa sebagaimana dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kedua penuntut umum ini merupakan dalil yang runtuh dengan sendirinya. Sebab pertama, di saat yang bersamaan penuntut umum semata-mata hanya menggunakan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiong Lumiu yang berdiri sendiri dan melanggar ketentuan pasal 185 KUHP sesuai dengan prinsip pembuktian hukum pidana, yaitu Fritz Bewis Krah. Pembuktian tidak boleh terikat hanya pada satu alat bukti saja, karena alat bukti dalam hukum pidana sifatnya tidak mengikat apabila alat bukti tersebut berdiri sendiri. Perlu kami ingatkan, ketika kejadian pembunuhan dilakukan, saksi Richard Eliezer Pudiong Lumiu yang bersangkutan juga ADC
alias dalam bahasa penuntut umum anak buah dari terdakwa Ferdi Sambo. Penuntut umum memilih mendengarkan keterangan saksi Richard semata-mata hanya karena cocok dengan halusinasi penuntut umum, sehingga tidak mengujinya lagi dengan keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti-bukti lainnya. Pertanyaan sederhananya, keterangan saksi Richard Lumiu bersesuaian dengan alat bukti yang mana? Kami yakin penuntut umum sama sekali tidak mempunyai bukti tersebut. Kedua, perlu disampaikan, keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Makruf dan terdakwa Ferdi Sambo selalu konsisten sejak penyidikan hingga persidangan. Bahkan dengan berbagai tekanan dan arahan yang diterima oleh saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Makruf pada tingkat penyidikan oleh penyidik, kami menyertakan dalam transkrip verbatim nomor 3055 halaman 1460. Saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Makruf tetap secara konsisten memberikan keterangan sesuai dengan yang dilihat, didengar, dan dialaminya. Tekanan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk memaksa saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Makruf agar keterangannya mengikuti kronologi penyidik yang hanya bersandar pada keterangan saksi Richard yang selalu berubah-ubah. Soal sidang kasus pembunuhan Yosua Huta Barat, saudara, akan memasuki babak akhir. Ini dia sidang vonis 13 Februari 2023, di mana selanjutnya terdakwa pembunuhan Yosua Huta Barat yakni Ferdi Sambo akan menghadapi sidang putusan. Saya harus bergeser sejenak, saudara, di mana majelis hakim menetapkan sidang vonis kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdi Sambo yang akan digelar pada 13 Februari mendatang. Sebagaimana mestinya melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Selanjutnya, saudara, sidang kasus Sambo memasuki babak akhir. Saya akan rangkumkan untuk Anda. Ferdi Sambo didakwa dengan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Yosua, dan ini juga menjadi perhatian publik, di mana usai mendengarkan nota pembelaan Ferdi Sambo, jaksa penuntut umum ini menyampaikan tanggapannya atau replik atau nota pembelaan yang disampaikan Ferdi Sambo, dan dalam repliknya jaksa menilai tim penasihat hukum Ferdi Sambo melimpahkan seluruh perbuatan pembunuhan berencana kepada Richard Eliezer. Dan kalau yang ini, saudara, penasihat hukum sampai dengan duplik ini dibacakan, menuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa Ferdi Sambo melakukan penembakan kepada korban Brigadir Yosua, kata pengacara Sambo. Itu dia, di mana tim penasihat hukum Ferdi Sambo juga menyebut dalil yang disampaikan oleh JPU dalam repliknya tidak cermat dan tak cukup kuat untuk mendakwa Ferdi Sambo atas pembunuhan Brigadir Yosua. Jadi menurut penasihat hukum Sambo, dalil jaksa hanya didasarkan pada keterangan satu saksi saja yang tidak dapat diyakini kebenarannya. Selanjutnya, kita akan lihat lagi sidang vonis 14 Februari 2023 untuk Kuat Makruf. Usai menyampaikan tanggapan atas replik yang disampaikan jaksa penuntut umum, terdakwa Kuat Makruf akan menghadapi sidang vonis 14 Februari mendatang. Dan kalau ini dakwaannya, saudara, di mana Kuat Makruf didakwa bersama-sama Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Kuat Makruf disebut jaksa turut terlibat dalam pembunuhan berencana kepada Yosua. Dan dalam surat dakwaan, terdakwa Kuat Makruf disebut sempat mendesak Putri Chandrawati untuk melaporkan perbuatan Yosua di rumah Magelang kepada Ferdi Sambo. Jaksa menuntut Kuat Makruf dengan 8 tahun penjara. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa Kuat Makruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
Kalau yang satu ini, saudara, jaksa penuntut umum dalam repliknya menyimpulkan bahwa peristiwa yang terjadi di rumah Magelang pada Kamis 7 Juli 2022 bukanlah pelecehan, melainkan perselingkuhan Putri Chandrawati dengan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Jaksa juga menduga perselingkuhan itu sebelumnya sudah diketahui oleh asisten rumah tangga Putri, Kuat Ma'ruf. Oke, kita lihat lagi ini dupliknya. Kalau tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf menilai tuduhan jaksa penuntut umum yang menyebutkan bahwa kliennya mengetahui perselingkuhan antara Putri Chandrawati dan juga Nofriansah Yosua Huta Barat ini adalah imajinasi saja. Itu dia, duplik. Selanjutnya kita akan lihat lagi kalau yang satu ini adalah, kita ganti, ini Ricky Rizal, yang dimana sidang vonis akan digelar 14 Februari 2023. Sehari setelah vonis dari Verdi Sambo, saudara. Terdakwa pembunuhan Yosua Huta Barat yakni Ricky Rizal Wibowo akan menghadapi vonis pada tanggal 14 Februari mendatang. Kalau ini kita lihat dulu, di mana dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat, Ricky Rizal terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Dan dalam surat dakwaannya, jaksa sebut Ricky turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ricky menuntut, dan Ricky dituntut maksud saya 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Mana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Setelah tuntutan ada replik di mana jaksa penuntut umum membacakan replik atau jawaban atas pledoi Ricky Rizal Wibowo. Dalam repliknya, saya harus kembali bergeser agar Anda bisa membacanya, di mana dalam repliknya jaksa meminta majelis hakim mengabaikan semua pembelaan yang disampaikan tim penasihat hukum Ricky. Menurut jaksa, Ricky Rizal mengetahui skenario pembunuhan Yosua Huta Barat. Dan ini dia, selanjutnya adalah jawabannya, di mana tim penasihat hukum Ricky Rizal membantah replik jaksa penuntut umum atas nota pembelaan Ricky soal backup Verdi Sambo. Menurut tim penasihat hukum, perintah backup itu dinilai tim jaksa penuntut umum mengindikasikan bahwa Ricky Rizal mengetahui rencana pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat. Itu dia, kita nantikan saudara, vonis yang nantinya akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 13 Februari untuk Verdi Sambo, dan rencananya Kuat Ma'ruf serta Ricky Rizal akan menghadapi vonis pada 14 Februari 2023 mendatang. Kita harus jeda sejenak, saudara. Indonesia Update masih akan kembali dengan sejumlah informasi, diantaranya adalah Menko Polhukam menjamin majelis hakim kasus Sambo akan berlaku seadil-adilnya dalam menjatuhkan vonis. Sidang kasus Verdi Sambo dinilai berjalan profesional. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Berat pikiran. Plosa Citrus, daya semangat alam. Hisap, segarnya menembus kepala. Pikiran enteng dan lega. Plosa bisa kerok dan pijat. Masuk angin, mantap. Plosa Citrus. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra
yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan keseleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain Hero. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan napasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta Tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Jelang sidang vonis Verdi Sambo, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku yakin hakim akan berlaku seadil-adilnya. Mahfud MD menilai sidang kasus Verdi Sambo ini berjalan dengan cukup profesional. Mahfud meminta masyarakat menunggu putusan hakim. Mahfud memastikan keputusan hakim tidak akan mudah terpengaruh baik oleh pendapat jaksa maupun tekanan publik. Mahfud juga menyebut mengenal hakim yang memimpin jalannya sidang kasus Verdi Sambo. Saya percaya hakim itu bisa membaca denyut-denyut keadilan yang disuarakan oleh kejaksaan maupun oleh publik, oleh masyarakat. Jadi kita juga tidak boleh a priori menyatakan kejaksaan salah. Ya, menurut saya kejaksaan itu sudah profesional, logika hukum sudah dipakai, tapi hakim tidak terikat semata-mata pada logika jaksa, juga bisa terikat pada logikanya sendiri, begitu juga bisa dipengaruhi oleh logika publik tentang keadilan. Ya serahkan aja kepada hakim, apapun nanti keputusannya ya kita tidak bisa mengelak. Untuk membahas terkait dengan jelang vonis Verdi Sambo, sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, ada Jamin Ginting. Selamat sore Bang, di sini ada Reza. Bang Jamin Ginting, kalau misalnya melihat kurang dari 2 minggu lagi, tepatnya di tanggal 13 Februari mendatang, vonis terhadap Verdi Sambo juga akan digelar dan bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan melihat dari pembelaan para terdakwa dan juga keterangan dari para saksi, Bang Jamin, apakah ini akan mempengaruhi putusan majelis hakim kalau dari pengamatan Anda? Ya, selamat sore Bang Reza dan pemirsa Kompas TV. Dari pandangan saya, ada klasifikasi yang menurut saya perbedaan apa yang menjadi tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Ya. Pertama, saya klasifikasikan terkait dengan pelaku utama. Nah, pelaku utama ini kalau jaksa penuntut umum mengatakan ada 2. Pertama, Verdi Sambo, dan yang kedua adalah Richard Eliezer. Nah,
pelaku utama yang didakwakan oleh jaksa ini memiliki klasifikasi yang berbeda. Pertama, Ferdi Sambo didakwa dengan 2 perbuatan pidana. Pertama adalah pembunuhan, yang kedua adalah obstruction of justice. Sehingga putusannya adalah hukuman seumur hidup. Sedangkan Richard Eliezer hanya adalah pembunuhan 340. Lalu klasifikasinya ini berbeda karena apa? Karena Richard Eliezer merupakan orang yang melaksanakan perintah di bawah tekanan dan mendapatkan justice collaborator. Jadi harusnya hukumannya itu tidak 12 tahun, lebih rendah. Sedangkan Ferdi Sambo dia punya kesempatan untuk hukumannya lebih rendah dari hukuman seumur hidup, yaitu dengan hukuman 20 tahun. Kenapa? Karena jaksa penuntut umum membuka celah dengan tidak memberikan alasan yang meringankan. Dan itu sudah dipantau dan dimasukkan oleh penasihat hukum mengenai jasa-jasa dari Ferdi Sambo. Sehingga kemungkinan kalau hakim menilai ini sebagai suatu kebenaran, maka hakim akan menurunkan hukumannya menjadi hukuman 20 tahun. Sedangkan Richard Eliezer, kalau penetapan hakim masuk kepada CG, justice collaborator, maka hukumannya lebih rendah dibandingkan hukuman dari terdakwa lainnya. Itu yang klaster yang pertama. Klaster yang kedua terkait dengan Ibu PC. Ibu PC ini dalam dakwaan jaksa penuntut umum memasukkan kategori hanya penyerta di hukum 8 tahun tuntutan. Tetapi menurut pandangan saya, hakim mungkin berbeda pandangan dengan jaksa penuntut umum. Karena keterangan yang disampaikan oleh PC adalah keterangan yang tidak benar ya kepada Ferdi Sambo. Keterangannya itu terkait dengan keterangan bahwasanya dia dilecehkan atau pelecehan seksual. Sedangkan jaksa penuntut umum berpandangan ini adalah perselingkuhan. Jadi kalau tadi dia menyatakan ini adalah suatu perselingkuhan, mungkin yang menjadi pembunuhan bukan hanya kepada Ferdi Sambo, tapi marah juga kepada istrinya karena perselingkuhan adalah dua-dua berdasarkan keinginan bersama. Sehingga keinginan untuk pembunuhan itu ada juga peran daripada Ibu VC menginginkan pembunuhan itu terjadi. Sehingga hukumannya bisa jadi lebih besar ya dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Artinya lebih tinggi ya dibandingkan dengan Richard Eliezer ya, atau sama ya bisa 12 sampai 15 tahun. Klaster yang ketiga adalah klaster dari Ricky Rijal dan Kuat Ma'ruf. Nah, dari Kuat Ma'ruf kita bisa melihat orang ini adalah orang setia, yang loyal, tidak punya keinginan untuk pribadi untuk melakukan pembunuhan kepada Joshua, tapi dia mengetahui rencana pembunuhan tersebut. Dan dia bukan Polri, dia sipil. Sehingga hukumannya kemungkinannya lebih rendah dibandingkan dengan hukuman terhadap Ricky Eliezer. Kenapa? Karena Ricky Rijal, Karena Ricky Rijal adalah polisi dan mengetahui sebagai orang yang paling tinggi pangkatnya di sana, dia harusnya bertanggung jawab untuk bisa menghindari terjadinya perbuatan itu. Nah, inilah menurut saya menjadi klasifikasi. Pertama, hukuman tertingginya di Ferdi Sambo dan Ibu PC, lalu Ricky Rijal dan Ma'ruf, dan yang paling rendah harusnya hukuman terhadap Richard Eliezer. Begitu kira-kira fakta-fakta yang bisa saya analisis dari pandangan jaksa dan penasihat hukum begitu, Mas Reza. Iya, Bang Yamin, tadi Anda juga menyebutkan bahwa nantinya ketika tuntutan seumur hidup terhadap Ferdi Sambo, Anda melihatnya menurut pandangan Anda, vonis 13 Februari nanti akan lebih rendah, yaitu sekitar 20 tahun. Walaupun demikian nanti kita juga masih menanti vonis dari majelis hakim begitu. Apa selain jasa-jasa yang diberikan oleh tim penasihat hukum dari Ferdi Sambo, pengadilan untuk meringankan terdakwa Ferdi Sambo, apa upaya lagi untuk bisa meringankan Ferdi Sambo? Ataupun upaya dari jaksa penuntut umum untuk bisa mempertahankan hukuman seumur hidup atau mungkin lebih lagi, Bang Jamin? Iya, kalau dikatakan lebih, Mas Rija, kelihatannya agak sulit hukuman mati diterapkan dalam pasal pembunuhan ini. Pertama, karena
dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 2003 tentang KUHP yang akan berlaku 3 tahun yang akan datang, maka hukuman mati itu bukan menjadi hukuman pokok, tapi hukuman bersyarat. Di hukuman mati boleh diterapkan, tapi bisa tidak dilaksanakan setelah masa tahanan 10 tahun orang itu berkelakuan baik. Maka dengan demikian hukuman mati saat ini ada kemungkinannya akan sia-sia untuk 10 tahun yang akan datang. Dia masih bisa memohonkan dengan berbuat baik. Jadi hakim berpandangan, kenapa saya harus hukum mati, toh juga nanti hukuman mati bukan merupakan hukuman yang relevan lagi begitu. Nah, makanya posisi hukuman seumur hidup itu kemungkinan masih dipertahankan, kecuali hakim mempertimbangkan ternyata jaksa penuntut umum salah karena waktu dia menuntut tidak memberikan hal-hal yang meringankan, tetapi hukumannya seumur hidup. Padahal ada hal-hal yang meringankan yang harus diberikan, contohnya tadi terkait dengan prestasi yang sudah mendapat penghargaan dari Presiden dan juga Kapolri. Kalau itu bukan, kemungkinannya turun dari hukuman seumur hidup menjadi 20 tahun. Oke, berarti kita nantikan saja 13 Februari mendatang untuk vonis terhadap Verdi Sambo, 14 mendatang Februari 2023 tepatnya vonis terhadap Kuatmaruf dan juga Ricky Rizal. Terima kasih pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan Bang Jamin Ginting atas waktunya di Indonesia Update. Dan saudara, Indonesia Update masih akan kembali dengan sejumlah informasi yang ada di Indonesia tentunya, jadi Anda tetaplah bersama kami. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangat counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXN efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Kita tegar. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Hangat counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart.
menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Perempuan yang mengaku istri polisi dalam kasus kecelakaan mahasiswi di Cianjur menghilang. Perempuan yang berada di mobil yang menabrak mahasiswi ini dianggap memberikan keterangan berbeda. Kuasa hukum Sugeng, sopir mobil Audi tersangka dalam kasus kecelakaan mahasiswi di Cianjur meminta kepada Polres Cianjur memeriksa ulang Nur. Perempuan yang mengaku istri polisi memerintahkan Sugeng masuk dalam iring-iringan rombongan polisi. Jadi saksi mahkota, keterangan Nur dianggap berubah-ubah. Kini baik kuasa hukum tersangka Sugeng serta kuasa hukum Nur tak bisa menghubungi. Iya, saya datanya itu dari BAP. Datanya ada di situ. Bisa dijelaskan lagi? Dan kan Nurnya udah menjelaskan kepada media bahwa saya adalah istrinya siapa gitu. Dan ke Bapak juga sebagai kuasa hukumnya sudah menjelaskan juga? Oh iya Pak, ya ada detail menjelaskan saya istrinya gitu kan? Iya, iya. Kemudian jadi kolega, teman tapi mesra, saya nggak tahu kenapa berubah gitu. Polisi sebut perempuan penumpang mobil Audi yang menabrak mahasiswi hingga tewas di Cianjur bukan istri polisi, melainkan hanya teman dekat anggota polisi. Kini anggota polisi berpangkat kompol ditahan selama 21 hari di tahanan khusus karena terbukti melanggar kode etik Polri. Status penumpang perempuan di mobil Audi yang menabrak mahasiswi di Cianjur menjadi sorotan publik. Nur sebelumnya mengaku sebagai istri seorang polisi yang ada di iring-iringan mobil pejabat Polda Metro Jaya. Pengakuan ibu satu anak ini berbuntut panjang. Polda Metro Jaya buka suara terkait status perempuan 23 tahun ini. Polisi telah meminta keterangan anggota Polri yang disebut sebagai suami penumpang mobil Audi. Kepada tim penyidik, polisi berpangkat kompol ini mengaku memiliki hubungan dekat sejak April 2022. Setelah mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi, Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya mengatakan kompol berinisial D melanggar kode etik profesi Polri. Ia juga telah ditempatkan di penempatan khusus selama 21 hari. Pelanggaran yang dilakukan oleh Kompol D yaitu terkait dengan pelanggaran kode etik profesi Polri berupa menurunkan citra Polri. Pasal 5 ayat 1 huruf B dan etika kepribadian berupa melakukan perbuatan perselingkuhan pada pasal 13 huruf F. Polres Cianjur sempat memintai keterangan perempuan penumpang mobil Audi sebagai saksi. Di hadapan penyidik, saksi mengaku bukan istri polisi, melainkan hanya mempunyai hubungan dekat. Ya, pada saat dilakukan pemeriksaan di depan penyidik, saksi yang berada di mobil Audi tersebut yang merupakan majikan dari supir yang menjadi tersangka menyampaikan bahwa status hubungan dengan anggota polisi adalah teman dekat. Itu yang disampaikan kepada penyidik, sehingga kita pada kesempatan awal memang menyampaikan itu adalah statusnya adalah teman dekat dari anggota polisi. Ya, itu yang disampaikan dari saksi EN kepada para penyidik. Sebelumnya, penumpang mobil Audi yang diduga menabrak mahasiswi hingga tewas di Cianjur mengaku istri seorang polisi yang bertugas di Mapolda Metro Jaya. Ia juga mengaku mobil mewah yang ditumpangi bersama anaknya adalah milik sang suami yang seorang polisi berpangkat kompol.
Namun ia tak mengetahui jika plat nomor kendaraan yang ditumpanginya tidak sesuai alias bodong. Tim Liputan, Kompas TV. Selanjutnya, saudara, kita akan pantau kondisi arus lalu lintas sore hari ini di Jakarta. Kita akan tanyakan langsung kepada petugas NTMC Polri, ada Bribtu Anissa Nurlita. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat sore Reza dan saudara. Saatnya kita akan melihat bagaimana situasi lalu lintas pada sore hari ini dan juga sejumlah titik akan kita pantau berdasarkan pertanyaan dari sahabat Kompas TV di Instagram. Untuk yang pertama, maksud kami ada pertanyaan dari akun @hanihani. Mohon info lalu lintas arah Halim Yamin. Baik, terima kasih. Kita langsung saja akan menuju ke CCTV di kawasan Gate Tol Halim, Jakarta Timur. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini, yakni dari arah Jakarta yang akan menuju ke Cikampek, situasi arus lalu lintas masih terpantau kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan cukup signifikan. Dan untuk arah sebaliknya pun juga pada sore hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Namun kami himbau bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini agar tetap berhati-hati dan selalu kami menghimbau untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali dalam keadaan darurat. Dan kami himbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Ya, dan saudara selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Demikian demikian pertanyaan dari sahabat Kompas TV yang telah kami jawab. Dan bagi sahabat Kompas TV yang ingin mengetahui beragam informasi tentang arus lalu lintas, silakan kirimkan pertanyaan melalui Twitter dan Instagram dengan mention ke @KompasTV, gunakan tagar info lalu lintas serta tagar NTMC menjawab. Demikian Bribtu Anissa melaporkan langsung, kembali ke Reza di studio Kompas TV, silahkan. Bribtu Anissa Nurlita selaku petugas NTMC Polri. Dan saudara, usai jeda Indonesia Update dengan beragam informasinya akan hadir untuk Anda, diantaranya adalah cara Wawon Erawan menipu para korban terungkap hanya dengan mengubah suara. Wawon menipu para korban. Selengkapnya di Indonesia Update, tetaplah bersama kami. Lagi-lagi, penipuan berkedok penawaran umroh murah terjadi. Jamaah pun gagal berangkat. Apakah Anda pernah mengalaminya? Saya meminta bukti booking pesawat dan hotel. Dia sama sekali tidak bisa memberikan bukti apapun. Akhirnya dia bikin statement, tidak ada pemberangkatan. Kasus-kasus penyelenggaraan umroh itu masih banyak dilakukan oleh entitas resmi maupun yang tidak resmi. Saksikan Target, Rabu 1 Februari, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. Ingat Mama, ingat Tempra. Ada ngapain? Mah,
rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Kasus serial killer Wawon CS, saudara. Salah satu korban serial killer Wawon CS merupakan seorang balita yang merupakan anaknya dari pernikahan dengan Al Maimunah yang juga menjadi korban pembunuhan. Kepada wartawan, Wawon bercerita motif di balik pembunuhan kejinya itu. Yaitu waktu dulu aku sama yang namanya Maimunah, ini kata Maimunah itu, ini anakmu bawa. Ya kataku ya mau dibawa ke Mataram sama neneknya, kataku. Padahal bohong gitu. Mau disunatin padahal bohong. Saya ini anak ini rewel semua, tiap jam, tiap detik, tiap malam nangis dengan nangis. Jadi malu sama tetangga gitu. Ya udah aja saya sama Pak Solihin, udah aja Pak, anak ini habisin kata aku gitu. 1 jam sudah, saudara. Indonesia Update hadir menemani Anda hari ini. Untuk itu saya Muhammad Syahriza pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Lagi-lagi, penipuan berkedok penawaran umroh murah terjadi. Jamaah pun gagal berangkat. Apakah Anda pernah mengalaminya? Saya meminta bukti booking pesawat dan hotel. Dia sama sekali tidak bisa memberikan bukti apapun. Akhirnya dia bikin statement, tidak ada pemberangkatan. Kasus-kasus penyelenggaraan umroh itu masih banyak dilakukan oleh entitas resmi maupun yang tidak resmi. Saksikan Target, Rabu 1 Februari, pukul 10:30 malam, di Kompas TV. Kompas Petang, didukung oleh Luwak Hitam Premium. Kemanisan mantap! Jelang vonis Verdi Sambo CS, Menko Polhukam Mahfud MD yakin hakim akan memutus perkara dengan mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat. Di tengah isu reshuffle yang akan mendepak Menteri Nasdem, Surya Paloh hari ini bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Tuntut transparansi, pengacara sopir Audi yang dijadikan tersangka penabrak mahasiswi meminta polisi memeriksa Nur, penumpang mobil Audi yang disebut-sebut istri siri Kompol D. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang bersama saya Cynthia Rompas dan Rahmat Ibrahim hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama akan disampaikan Ibrahim. Silakan. Baik, terima kasih Cynthia.
Saudara, bentrok antara dua kelompok pemuda di Tual, Maluku Tenggara, Provinsi Maluku kembali terjadi. Bentrok dipicu akibat salah seorang warga terkena panah oleh orang tak dikenal. Biar ler atas rata. Bentrok antara dua pemuda kelompok pemuda di Tual, Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. 13 orang dilaporkan mengalami luka panah dan belasan unit rumah terbakar. Masuk 3 anggota Polri yang mengamankan bentrok ikut terkena panah. Saat ini situasi kericuhan di Tual, Maluku sudah kondusif. Warga diminta tidak terpancing dengan provokasi apapun. Menghindari bentrok susulan, Polres Maluku Tenggara menambah jumlah pasukan untuk siaga di lokasi. Semalam itu sekitar pukul 10 ada lagi salah satu warga yang kebetulan kena panah. Akibat kena panah ini kemudian memprovokasi kelompok warga lainnya, kemudian melakukan penyerangan ke satu kelompok lainnya. Sehingga terjadi sampai dengan tadi pagi itu masih terjadi saling serang, dan sampai siang ini perlu beta jelaskan kepada rekan-rekan semua bahwa situasi sudah kondusif. Di sana aparat yang sudah turun di TKP ada dari darat, kemudian ada juga dari laut, dan ada juga bantuan dari udara, termasuk Brimob yang ada di Elek. Sebagian kita sudah dorong kembali ke Kota Tual. Informasi lainnya, saudara, kecelakaan beruntun melibatkan 5 kendaraan terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 23 Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya, 1 orang penumpang bus rombongan supporter sepak bola asal Depok terluka. Ya Allah, musibah apa lagi nih ya? Kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan terjadi di jalur Jakarta menuju Cikarang di tol Jakarta Cikampek. Diduga kecelakaan terjadi akibat minibus putih yang tengah melaju dari arah Jakarta mendadak berhenti, sehingga mobil box di belakang dan sejumlah bus tidak bisa menghindar. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan di bagian depan dan belakang akibat hantaman yang keras. Kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi dengan diderek. Sementara itu, sejumlah penumpang menunggu bus pengganti untuk melanjutkan perjalanan. Informasi berikutnya, saudara, pengendara mobil SUV hitam berplat nomor RF terlibat cekcok dengan sopir angkutan umum di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Video cekcok antara pengemudi SUV hitam plat RF dengan sopir angkutan kota tersebar di media sosial. Dalam rekaman video tersebut, sopir angkot mengaku dipukul oleh pengemudi mobil berplat RF dan viral di media sosial. Terkait dengan peristiwa cekcok sopir angkot dengan pengemudi SUV plat RF, Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki pemilik kendaraan meski polisi belum menerima adanya laporan yang masuk ke polisi soal kejadian tersebut. Ya, untuk sementara ini untuk laporan belum kita terima. Namun demikian jika memang ada, kita pasti tidak lanjut. Kemudian kita pasti ada sanksi jika memang ada kasus pidana di situ. Untuk saat ini belum ada yang lapor. Kemudian juga kita tetap cari untuk video viral tersebut. Sorotan berikutnya, saudara, tim gabungan TNI Polri bersama masyarakat kembali menemukan 1 jenazah polisi yang hanyut di Sungai Digul pada Selasa sore. Satu anggota Polres Pegunungan Bintang, Bribda Risman Rahman yang hanyut di Sungai Digul ditemukan
12 km dari lokasi kejadian. Proses evakuasi dilakukan dengan berjalan kaki dan dibawa dengan tali dari ujung sungai. Dari 4 korban, tim telah berhasil menemukan 2 korban dan 2 korban lain masih dicari. Bahwa informasi dari Pospol Iwur ditemukan adanya korban mayat yang ditemukan, namun belum jelas identitas dari korban tersebut karena tidak ada jalur kendaraan, sehingga membutuhkan waktu ya kurang lebih 6 jam perjalanan hingga sampai ke Oksibil. Diperkirakan pada pukul 24.00 korban tersebut sampai di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang. Jenazah Pratu Ferdian Dwi Kusuma yang ditemukan pada Minggu sore sudah tiba di rumah duka di Klaten, Jawa Tengah dan dimakamkan pada hari ini di pemakaman Dusun Betro, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper. Pratu Ferdian Dwi Kusuma dijadwalkan bertugas dalam Satgas Pamwil Tasrat Indonesia Papua Nugini selama 9 bulan, namun baru 3 bulan berjalan terjadi peristiwa tersebut. Inilah detik-detik saat jembatan gantung di Sungai Digul putus di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Akibat insiden ini, 3 orang polisi dan 1 anggota TNI hanyut di Sungai Digul. Setelah melakukan pencarian, 1 anggota TNI atas nama Pratu Ferdian Kusuma dan 1 anggota Polres Pegunungan Bintang Bribda Risman Rahman yang terseret arus Sungai Digul ditemukan meninggal dunia. Kita bersama dengan masyarakat melakukan pencarian rekan kita kemarin yang masih belum kita temukan. Kita selain masyarakat juga dibantu ada 2 alat LCR ya dari Kodam sudah disampaikan di sini membantu kita, dan juga ada peralatan drone untuk membantu kita. Sampai saat ini, tim gabungan TNI Polri setempat terus berupaya mencari 2 korban yang masih hilang di Sungai Digul, Kabupaten Bintang, Papua Pegunungan. Tim Liputan Kompas TV. Majelis Hakim akan mengambil putusan yaitu pada tanggal 13 Februari. Saya percaya hakim itu bisa membaca denyut-denyut keadilan yang disuarakan oleh kejaksaan maupun oleh publik, oleh masyarakat. Itu punya pengalaman debat-debat kayak gitu tuh sudah makanan sehari-hari, sehingga dia tidak akan terpengaruh oleh tipuan-tipuan perdebatan yang faktanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu hakim yang saya lihat. Saya tahu hakimnya, kenal. Jelang sidang vonis Ferdy Sambo, Menko Polhukam Mahfud MD yakin hakim akan berlaku adil dan tidak akan mudah terpengaruh baik oleh pendapat jaksa maupun tekanan publik. Dinyatakan ditutup. Mahfud MD memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo CS berlangsung secara profesional. Mahfud yakin hakim punya penilaian dan pertimbangan sendiri atas fakta-fakta persidangan yang ada, sehingga vonis hakim tidak akan bergantung pada tuntutan jaksa ataupun pembelaan kuasa hukum. Mahfud memastikan hakim yang memutus pidana Sambo kredibel dan berpengalaman. Tidak terikat semata-mata pada logika jaksa, juga bisa terikat pada logikanya sendiri, begitu juga bisa dipengaruhi oleh logika publik tentang keadilan. Ya serahkan aja kepada hakim. Apapun nanti keputusannya ya kita tidak bisa mengelak dari putusan hakim. Tapi kalau selama pantauan saya terhadap jalannya sidang ini, hakimnya cukup profesional, jaksanya juga, pengacaranya juga, ini masih bagus kok jalannya sih. Berdebat biasa di pengadilan, gitu. Saling menyalahkan antara jaksa dan pengacara itu biasa gitu.
Nanti kan hakim juga, ilmunya hakim tuh banyak. Hakim tuh punya pengalaman debat-debat kayak gitu tuh sudah makanan sehari-hari, sehingga dia tidak akan terpengaruh oleh tipuan-tipuan perdebatan yang faktanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu hakim yang saya lihat. Saya tahu hakimnya, kenal deh. Komisi Yudisial memastikan pengawasan terhadap hakim dilakukan selama proses persidangan hingga vonis untuk Sambo CS, terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua. Komisi Yudisial memastikan agar hakim mandiri dan independen saat memutuskan vonis untuk Sambo CS dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari manapun. Mandiri hakim lah yang bekerja, yang kemudian menentukan berdasarkan perkara persidangan, berdasarkan hukum keadilan yang kita menentukan di itu bagian atau domain dari itu dalam kemandirian. Tapi yang paling penting mandirian hakim dalam memilih itu tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktornya. Salah satu faktornya adalah kemandirian hakim. Majelis Hakim akan mengambil putusan yaitu pada tanggal 13 Februari. Verdi Sambo kini menunggu vonis hakim untuk kasus pembunuhan berencana Yosua yang membuatnya kini mendekam di balik penjara. Dalam persidangan, hakim tak jarang mencecar ataupun meragukan kesaksian Verdi Sambo yang dianggap berbeda dengan kesaksian saksi lainnya. Kan bahwa ada pelecehan seksual, bahkan lebih daripada yang pelecehan seksual itu sendiri. Apakah saudara tidak bertanya atau paling tidak menyarankan, ayo kita visum terlebih dahulu? Mulai dari tak mengajak putri visum, padahal mendapat laporan pemerkosaan, hingga mempertanyakan kesaksian Sambo yang menyebut melihat Yosua di teras rumah sehingga membuatnya emosi dan membunuhnya. Kalau dari keterangan saudara tadi sampaikan, saudara melihat Joshua, sementara saudara di dalam mobil. Setelah kami perhatikan dan kita lihat rekaman bersama di CCTV, sepertinya cerita saudara itu tidak mungkin. Kenapa saya sampaikan tidak mungkin? Karena kalau saudara posisi duduk di dalam mobil, tembok pagar rumah saudara di Duren 3 itu terlalu tinggi untuk dilihat dari luar bahwa saudara menyampaikan bahwa tadi melihat Joshua. Saat memeriksa Eliezer, hakim juga mempertanyakan detail peristiwa penembakan Yosua. Hakim mencoba mencocokkan hasil temuan saat ke lokasi pembunuhan Yosua dengan keterangan Eliezer. Apa yang digambarkan di dalam BAP ini, jadi masih ada bekas-bekas silang di mana korban jatuh, di mana itu. Jarak saudara menembak itu tidak terlalu jauh, 2 meter kurang lebih. Betul ya. Saya menghitung kemarin. Saat itu begitu saudara korban itu ditarik oleh Verdi Sambo, apa yang disampaikan? Cuma narik, sini kamu. Langsung didorong ke depan, yang mulia. Dia bilang, kau berlutut kamu. Disuruh berlutut, yang mulia. Berlutut itu di antara tangga dan pintu gudang itu? Pas di depan tangga, yang mulia. Pas di depan tangga, oke. Kemudian kini publik menanti putusan vonis adil dari hakim untuk Sambo CS yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Keluarga mahasiswi Cianjur yang tewas dalam kecelakaan mobil meminta polisi tak menutupi kasus ini. Di tengah isu reshuffle yang akan mendepak Menteri Nasdem, Surya Paloh hari ini bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Kemanisan mantap. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium, lebih kental, lebih nikmat. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Puas semangatnya. Kemanisan mantap.
Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Tempra Drops untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte. Ingat Mama, ingat Tempra. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemanisan mantap. Keluarga korban kecelakaan iring-iringan mobil Polda Metro Jaya di Cianjur, Jawa Barat, mahasiswi Selvi Amalia, meminta polisi transparan mengusut kemungkinan ada pelaku lain dalam kasus ini. Meski polisi telah menetapkan tersangka Sugeng, sopir Audi, namun keluarga korban kecelakaan di Cianjur, Jawa Barat, mahasiswi Selvi Amalia, meminta polisi transparan mengusut kasus ini, termasuk menyelidiki kemungkinan adanya pelaku lain dalam iring-iringan Polda Metro Jaya yang menabrak Selvi. Buka saja, terbuka, minimal dari pihak kepolisian membuka opsi lain untuk penabrak, siapa lagi yang memungkinkan. Siapa kalau memang ada dari pihak kuasa hukum kami pernah menyebutkan ada Innova, tidak ada salahnya diselidiki gitu. Masa iya sih tidak ada yang merasa. Harapan kami ya untuk penabraknya langsung, Mas. Untuk yang nabraknya langsung, harapan saya ini, saya langsung ngomong untuk yang nabraknya langsung aja. Gak usah ke Pak Kapolres saya ngomong, gak usah ke Pak Kapolda, ke yang nabraknya aja. Ketuk hatimu, saya yakin kamu gak sengaja nabrak ponakan saya. Kuasa hukum sopir mobil Audi tersangka kasus kecelakaan mahasiswi di Cianjur meminta Polres Cianjur memeriksa ulang Nur, perempuan yang mengaku istri polisi yang memerintahkan
Sopir Audi masuk dalam iring-iringan rombongan polisi. Nur dinilai memberikan keterangan berbeda dalam BAP. Kuasa hukum menyebut sosok Nur tiba-tiba menghilang. Sementara Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan membantah keterangan Nur penumpang mobil Audi yang diduga menabrak mahasiswi asal Cianjur. Kepada penyidik, Nur menyebut hanya teman dekat Kompol D dan bukan istri sah Kompol D. Sejak kapan itu berkomunikasi dengan keluarganya saksi yang berada di mobil Audi tersebut yang merupakan majikan dari supir yang menjadi tersangka, menyampaikan bahwa status hubungan dari dengan anggota polisi adalah teman dekat. Itu yang disampaikan kepada penyidik, sehingga kita pada kesempatan awal memang menyampaikan itu adalah statusnya adalah teman dekat dari anggota polisi, ya. Itu yang disampaikan dari saksi EN kepada para penyidik. Kendaraan sedan Audi 8 atau Audi 6 itu bukan rombongan dari Fatwa. Kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan mahasiswi Selvi Amalia di Cianjur, Jawa Barat masih jadi sorotan. Meski polisi sudah menetapkan sopir Audi sebagai tersangka berdasarkan keterangan saksi dan rekaman 7 CCTV, polisi juga membantah bahwa mobil Audi bukan rombongan Fatwa. Namun, ini berbanding terbalik dengan pernyataan salah satu penumpang mobil Audi, yakni Nur, yang mengaku sebagai istri polisi Kompol D. Nur bahkan menyebut sudah mendapatkan izin dari sang suami Kompol D masuk ke dalam iring-iringan Polda Metro Jaya menuju TKP pembunuhan berantai Wawon CS. Itu mobil siapa? Itu mobil milik suami saya. Suami. Suaminya itu polisi juga? Yang ikut rombongan juga? Emang sudah janjian ke situ? Iya, udah janjian. Mulai janjiannya dari mana? Saya nyusul dari Jakarta menuju Puncak Honan. Terus teleponan, terus suami saya lagi nyusul. Kan pertama ketemu di tempat makan Alam Sunda. Saya telepon suami saya bilang, ini saya udah nyampe sini, kamu makan di sini ya, gitu. Iya. Lalu setelah gak lama dari situ suami saya iring-iringan. Setelah iring-iringan, saya teleponan sama suami saya kan, ikut ya, iya ikut, ya udah nggak apa-apa Bi, tutup jendelanya gitu kan, ya udah, akhirnya saya ikut iring-iringan di belakang gitu. Nah, kalau status atas izin suami saya. Setelah pengakuan Nur ini, belakangan diketahui Kompol D telah dipatsuskan atau ditempatkan khusus karena diduga melanggar kode etik Polri. Pelanggaran yang dilakukan oleh Kompol D yaitu terkait dengan pelanggaran kode etik profesi Polri berupa menurunkan citra Polri. Pasal 5 ayat 1 huruf B dan etika kepribadian berupa melakukan perbuatan perselingkuhan pada pasal 13 huruf F. Kini, sang sopir mobil Audi yang diduga menabrak korban Selvi Amanda pun sudah ditahan dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Soal kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswi di Cianjur, Jawa Barat ini kita akan bahas bersama dengan Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Selamat petang, Pak Sugeng. Selamat sore, Mas Ibrahim. Salam sehat. Baik. Pak Sugeng, apa yang Anda soroti dari kasus tewasnya mahasiswi di Cianjur ini begitu alot ya? Ada tersangka tapi keluarga minta keterbukaan dari polisi. Kalau kasus laka lantasnya ya, saya rasa akan terungkap dengan baik ya. Karena kasus ini kan baru awalan ya, sudah ditetapkan tersangka begitu. Kemudian yang terjadi itu adalah baru pada perbedaan pandangan. Kalau dari keluarga korban menyatakan adanya pelaku lain, ya adanya pelaku lain yaitu mobil Kijang katanya. Tapi dari polisi sudah menetapkan SG sebagai supir daripada Audi A8 sebagai pelaku. Ini tidak sulit pembuktiannya, tinggal
akan memeriksa alat-alat bukti seperti CCTV, saksi-saksi, ini akan mudah ya. Baik. Jadi tidak seperti kasus yang mahasiswa UI ya, kasus mahasiswa UI. Nah, dalam kasus di Cianjur ini ada perkara ikutannya nih ya. Perkara ikutannya yaitu terkait sialnya, saya bilang sial ini ya. Kompol D yang begitu ceroboh, begitu arogan ya, kalau menurut saya, dan percaya diri mengikut sertakan seorang wanita yang mengaku sebagai istrinya, ya, yang ternyata menjadi petaka buat dia juga, buat Kompol D. Pak Sugeng, selain tadi, selain bahas soal masuknya mobil di luar pengawalan, masuk ke iring-iringan, kita juga bahas soal laka lantasnya dulu. Jadi bisa berhenti di satu tersangka kalau Anda lihat, atau harus diungkap pada tersangka lain? Kalau laka lantas itu kan sebab kematiannya, kalau dia hanya terlindas oleh tertabrak atau terlindas oleh mobil Audi ya tidak ada tersangka lain, gitu ya. Kecuali bisa dibuktikan melalui CCTV, setelah terlindas mobil Audi, ada lagi mobil lain yang melanggar. Nah, ini perlu pembuktian. Karena kami tim liputan Kompas TV sempat juga mewawancarai warga sekitar, ada yang menyebut mobil Audi melewat setelah kecelakaan. Terus sopir juga bilang pernah dicek sama warga soal kondisi bodi mobilnya. Karena kan ceper itu secara logika mungkin akan terasa ketika menabrak sesuatu, Pak Sugeng. Keterangan itu nanti kita serahkan pada polisi ya. Polisi kan memiliki satu teknis pembuktian ya, mekanisme pembuktian yang bisa menunjuk. Kalau sudah menetapkan supir SG sebagai tersangka, kemudian menyita mobil, itu artinya sudah cukup bukti. Ada minimal 2 alat bukti. Ya, 2 alat bukti yang menunjukkan SG yang menabrak, gitu ya. Kalau yang soal mobil Kijang, soal yang lain, ini harus ada masukan pembuktian dari pihak yang melihat, saksi-saksi. Kalau ada ya pasti akan di cross check, karena saya lihat polisi tidak mau juga kejadian lagi kasus yang di mana? Di UI ya. Baik. Gitu. Soal tadi masuk iring-iringan, soal Kompol D juga yang Anda singgung, itu harus sampai mana kasus ini ditegakkan? Nah, begini ya, ini Kompol D ini saya bilang tadi ceroboh, arogan, percaya diri dalam arti dia itu melakukan pelanggaran, tetapi dia lakukan secara terbuka, mungkin di teman-temannya tahu ya, karena itu kan rombongan polisi. Jadi di dalam hal iring-iringan mobil kepolisian, berdasarkan undang-undang lalu lintas, iring-iringan petugas polisi yang mempunyai tugas khusus memang diprioritaskan ya, sebagai kendaraan yang diprioritaskan di jalan raya, tetapi tidak termasuk mobil pribadi yang bukan daripada bagian dari iring-iringan petugas. Kan iring-iringan tersebut kan akan meninjau lokasi kasus Wawon ya. Nah, ini tidak boleh. Ini jenis pelanggarannya apa, Pak Sugeng? Ringan, sedang, atau bagaimana etiknya, Pak Sugeng nih? Berat dia itu, termasuk pelanggaran berat. Karena sampai dipasuskan juga itu? Iya, pelanggaran berat itu ya. Karena pelanggaran berselingkuh, kemudian memiliki istri, tanpa satu mekanisme hukum yang dibenarkan, itu sudah masuk pelanggaran berat. Seperti dikatakan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, ada 2 pelanggaran kode etik yang dilakukan. Setidak-tidaknya 1 pelanggaran terhadap etika kelembagaan, tidak bisa menjaga nama baik Polri. 2 pelanggaran etika pribadi, yaitu berselingkuh. Ada lagi pelanggaran lain, ya, kalau ini berselingkuh, itu ada ketentuan dalam KUH pidana pasal 284 itu overspelled ya, atau perzinahan ya. Itu tindak pidana ya. Kalau ini kendaraannya perlu ditelusuri nggak kepemilikan? Harus, ya harus. Nah, ini begini ya. IPW sering mendapatkan pengaduan. Beberapa kali mendapat pengaduan
Nah, harus dicek terkait ini miliknya Kompol D atau barang sitaan. Ya. Ya, beberapa kali IPW mendapatkan pengaduan dari masyarakat bahwa mobilnya yang disita oleh polisi itu kemudian digunakan oleh polisi. Oke. Padahal itu barang sitaan. Nah, ini harus dicek ini barang sitaan atau bukan. Kalau mobil ini miliknya Kompol D, harus didalami lagi. Kompol D itu kalau Kompol gajinya itu paling dengan tunjangan itu ya 10 juta, 15 juta ya dengan tunjangan. Tapi punya mobil Audi ya harus diperiksa lagi. Itu jadi tanda tanya juga Pak Sugeng ya? Betul. Baik. Ya. Kalau ini kehadiran penumpang tadi yang perempuan artinya harus diperiksa lagi untuk bisa mengungkap kasus utama dan kasus yang ikutannya tadi Pak Sugeng. Sudah mengaku. Kan dia mengaku sebagai istri. Walaupun kepolisian membantah bahwa itu adalah teman dekat, ini kan soal dua perspektif yang berbeda. Kalau perempuan tersebut mengaku sebagai istri, menurut saya sudah benar. Mungkin sebagai istri siri. Tetapi kalau institusi kepolisian kan tidak mengenal namanya istri siri. Karena yang terdaftar di dalam daftar resmi yang tercatat di kelembagaan kan adalah istri yang dinikahkan secara sah dan juga anak-anak yang akan mendapatkan tunjangan secara sah dari keuangan negara dalam bentuk gaji dan tunjangan. Baik. Jadi sekali lagi soal harta kekayaan ini harus ditelusuri juga ya. Betul ya, harus didalami nih ya. Baik. Jadi begitu. Terima kasih Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch, telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih. Saudara, di tengah isu reshuffle yang akan mendepak Menteri Nasdem, Surya Paloh hari ini bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Kemanisan mantap. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee. Kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium, lebih kental, lebih nikmat. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Kemanisan mantap. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan keseleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain biru. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan.
Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegalinu reda, aktivitas. Oh yeah. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Kemanisan mantap. Saudara, pengurus dan Ketua Umum Partai Nasdem melakukan pertemuan dengan pengurus Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebutkan pertemuannya itu membahas sejumlah agenda, salah satunya koalisi. Erlangga mengatakan, ini menjadi kunjungan pertama Surya Paloh dan rombongan ke kantor DPP Partai Golkar pasca COVID-19. Erlangga memastikan pertemuan ini juga membahas sikap politik Partai Golkar dan Nasdem. Sebelumnya, Golkar membangun koalisi Indonesia Bersatu bersama PAN dan P3. Sementara Partai Nasdem membangun koalisi perubahan bersama Demokrat dan PKS. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto memastikan koalisi pendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf tetap solid. Erlangga menambahkan meski Nasdem membangun koalisi perubahan bersama Demokrat dan PKS, namun hubungan antar parpol koalisi pemerintah saat ini tetap berjalan baik. Bahkan Erlangga memastikan parpol pendukung pemerintah terus mengawal jalannya pemerintahan Jokowi Ma'ruf hingga 2024 mendatang. Bersepakat bahwa partai politik pendukung Bapak Presiden harus tetap solid. Karena ini adalah momentum yang nggak boleh kita lepaskan. Pemerintah sedang mendapatkan kepercayaan dunia pasca G20 dan tentu stabilitas politik itu menjadi penting karena masih ada tugas-tugas pemerintah yang juga memerlukan kerjasama dengan parlemen atau partai politik. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan Partai Nasdem masih bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Paloh menambahkan, Nasdem memiliki kepentingan untuk menyukseskan roda pemerintahan Jokowi Ma'ruf hingga tuntas. Keberadaan Partai Nasdem sampai saat ini adalah masih bahagian yang tidak terlepaskan dari maju mundurnya jalannya administratif pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Nasdem amat berkepentingan dari seluruh apa yang telah dilakukan dan menurut apa yang kami rasakan, bukan hanya keberhasilan bagi kedua partai ini, tapi keberhasilan bagi rakyat Indonesia. Pemerintahan ini adalah pemerintahan yang wajib hukumnya bagi kami untuk menuntaskan roda administratif pemerintahannya secara baik dan sukses sampai akhir masa jabatannya. Saudara, sebelum bertemu pengurus Partai Golkar, pengurus Partai Nasdem juga melakukan pertemuan dengan sejumlah pengurus partai politik. Bahkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Beberapa hari sebelumnya pengurus Partai Nasdem menyambangi kantor sekretariat bersama Partai Gerindra dan PKB.
Namun demikian, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS memastikan Koalisi Perubahan akan tetap berjalan. Presiden Joko Widodo segera menjawab isu reshuffle Menteri Kabinet Indonesia Maju. Tak menampik, Jokowi hanya memastikan hari ini adalah Rabu Pon. Hari ini Presiden Joko Widodo melakukan kegiatan di luar istana seperti menghadiri forum investasi dan kunjungan kerja di Bali. Tidak ada kegiatan Presiden Jokowi di istana, walaupun sempat beredar isu akan ada reshuffle kabinet. Presiden Jokowi tak menampik isu reshuffle, tetapi juga tak memberikan tanggal kapan reshuffle dilakukan. Saya sudah sampaikan kan kemarin, tadi malam sudah saya sampaikan. Masa saya ulang lagi. Yang jelas hari ini adalah Rebu Pon. Usai menghadiri acara ulang tahun Partai Solidaritas Indonesia, Presiden Joko Widodo memberi sejumlah ukuran untuk melakukan reshuffle kabinetnya. Jokowi menyebut pertimbangan seorang menteri di reshuffle tak hanya terkait penilaian kinerjanya, tetapi juga bisa karena faktor politik. Pernyataan Jokowi ini terjadi di tengah rencana perombakan kabinet pasca hubungan Jokowi dengan Partai Nasdem yang renggang. Memang performa kinerja, bahwa ada sisi politiknya pasti juga ada, tapi itu bukan yang utama. Tapi berarti kinerja kabinet Bapak sekarang baik-baik saja semua atau baik-baik saja secara umum. Spesifiknya? Secara khusus kan tadi umum. Ya kalau secara khusus pasti ada yang performanya, kinerjanya perlu dievaluasi, biasa tuh. Ada koreksi dari setiap perjalanan kan biasa. Di bidang sosial, ekonomi atau politik? Atau politik Pak? Ekonomi, sosial atau budaya atau politik? Pak pertemuan dengan mau tahu aja. Merespon soal kabar perombakan kabinet Jokowi, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi soal keputusan tersebut. Surya Paloh memastikan dukungan Nasdem untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap akan diberikan walaupun nantinya Menteri Nasdem di reshuffle. Nggak ada masalah bagi saya. Jadi artinya apapun kebijakan yang terbaik. Masalah reshuffle sederhana untuk saya ulangin, sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Jadi kalau ada yang menyatakan reshuffle lah, inilah, ya kita memang harus bisa pahamin. Ini proses dalam pematangan dan kematangan berpolitik di negeri ini. Ya. Sebelumnya, pada Kabinet Presiden Joko Widodo periode pertama, Menteri dari PAN, Asman Abnur pernah mundur dari kabinet karena partainya tak berada di koalisi Joko Widodo. Tim Liputan, Kompas TV. Dan Saudara, Kompas Petang akan kembali dengan sorotan menarik lainnya. Hadirkan saya, Cynthia Rompas. Silakan, Cynthia. Ya, terima kasih Ibrahim. Saudara, lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda, di antaranya menjawab isu mempertanyakan pencapresan Anies Baswedan ke Surya Paloh. Presiden Jokowi minta jangan dikait-kaitan dengan pencapresan yang jadi urusan parpol. Pembahasannya seusai jeda. Kemanisan mantap. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Kita tegar. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja
ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Nih buat kamu, Sedap Selection Singapore Spicy Laksa. Sedapnya rich and creamy. cobain yang sedapnya Korea. 진짜 fresh. Korean cheese보다 네 버버리냐 Korea. Cheesy and chewy noodle. Sedapnya juga ada Yang hangatkan suasana. Korean spicy soup. Pedas 맛있다. Sedap Selection Dirty Wings Food. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium, lebih kental, lebih nikmat. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Gak kemanisan, mantap. Gak kemanisan, mantap. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, setuju dengan sikap Presiden Jokowi yang bilang istana jangan dikait-kaitkan dengan urusan pencapresan oleh partai politik. Menurut Dasko, soal pencapresan figur yang akan diusung dalam Pilpres mendatang adalah urusan partai politik dan koalisi. Dasko berpendapat mengaitkan istana dengan urusan pencapresan tidak tepat. Namun sah-sah saja jika ada capres yang mengharapkan endorse atau dukungan dari presiden. Ya memang sebaiknya pencapresan itu seperti yang Pak Jokowi sampaikan, bahwa itu adalah hak daripada gabungan partai-partai politik yang memenuhi syarat pencapresan. Jadi kalau dikait-kaitkan dengan Pak Presiden misalnya, itu kurang tepat menurut saya. Dan kalau memang ada dari calon-calon presiden yang mengharapkan endorse dari presiden pada saat ini, itu adalah sah-sah saja. Namun itu kan sifatnya tidak mengikat. Usai menghadiri ulang tahun ke-8 PSI di Jakarta hari Selasa, Presiden Jokowi menjawab kabar berembus yang menyebut ia mempertanyakan alasan Ketua Umum Partai Nasdem mencapreskan Anies Baswedan. Kabar Presiden mempertanyakan pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem tanpa konsultasi lebih dulu muncul setelah Jokowi bertemu Surya Paloh di Istana Merdeka, Jakarta 26 Januari lalu.
Membantah kabar itu, Jokowi bilang istana jangan sedikit-sedikit dikaitkan dengan pencapresan yang jadi ranah partai politik. Urusannya partai, urusan koalisi, urusan kandidat capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Apa urusannya presiden? Jangan sering dihubung-hubungkan dengan istana, dikit-dikit dengan istana. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membenarkan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo. Menjawab apakah pencapresan Anies Baswedan ikut dibahas dalam pertemuan itu, secara diplomatis Surya bilang pertemuan politik bisa multitafsir. Dalam suasana menjelang pemilu memang multitafsir bisa terjadi di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Tapi yang jelas bahwasanya pertemuan dengan Bapak Presiden Jokowi itu ada. Dalam waktunya yang relatif seperti biasanya. Cukup panjang kalau menurut saya untuk waktu seorang Bapak Presiden ya. Lebih dari 1 jam 20 menit lebih ya. Saya tidak melihat ada perubahan. Suasana penerimaan baik dalam apa saja yang saya pahamin dalam pemaham komunikasi ya yang biasanya terjadi. Jadi ini yang pertama. Ada perintah Pak Jokowi nggak supaya ketemu dengan Golkar? Secara lisan nggak ada. Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh pada tanggal 26 Januari berlangsung mendadak dan tertutup. Pertemuan digelar di tengah isu menteri-menteri asal Partai Nasdem bakal terkena reshuffle. Sebelumnya ada pula desakan dari sejumlah politisi PDI Perjuangan yang meminta menteri asal Nasdem mundur. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Jokowi minta jangan dikait-kaitkan dengan pencapresan yang jadi ranah partai politik. Pernyataan Jokowi menjawab sekaligus membantah bahwa ia mempertanyakan pencapresan Anies Baswedan saat bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sudah ada Sekjen Relawan Jokowi Projo, Handoko, politisi Partai Nasdem M. Farhan, dan juga pengamat politik dan Direktur Eksekutif SMRC Saidiman Ahmad maksud kami. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, selamat sore. Ya, saya akan ke Pak Handoko terlebih dahulu. Pak Handoko, jangan dikait-kaitkan dengan Presiden, jangan dikait-kaitkan dengan Istana. Bagaimana Projo melihat ini? Ya, begini ya. Memang urusan pencapresan, urusan siapa yang akan diusung oleh partai-partai politik dalam kontestasi Pilpres, itu memang ranahnya parpol ya. Itu memang secara konstitusi juga yang berhak, yang memiliki kewenangan untuk itu memang hanya partai politik atau gabungan partai politik. Jadi saya pikir ini sebuah penegasan dari Presiden yang selama ini banyak sekali hal-hal yang sebenarnya itu wilayah di luar wilayah beliau selalu dikait-kaitkan. Maka kemudian seperti kasus kapan hari ada partai politik yang nggak lolos di KPU misalnya, dibilang Istana. Kali ini urusan capres siapa yang akan diusung oleh koalisi ABC ini selalu dikait-kaitkan dengan Presiden. Padahal memang kewenangan full ada di partai politik, dan itu sudah ditegaskan di konstitusi kita yang bisa mencalonkan calon pasangan Presiden adalah parpol seperti itu ya. Tadi juga. Oke. Ya, saya akan ke Bung Farhan. Bung Farhan, ini kan Presiden sudah jelas-jelas membantah gitu ya. Tidak ada saya mengkait-kaitkan. Tidak urusan Istana. Lalu pertemuan di tanggal 26 Januari itu apa? Nggak tahu. Yang tahu cuma Pak Surya Paloh sama Pak Jokowi. Dan dua-duanya sudah mengatakan bahwa itu ya masalah pribadi, komunikasi. Karena yang saya tahu memang sejak tanggal 3 Oktober Pak Surya Paloh mengumumkan pencalonan Anies sebagai presiden, beliau tidak ada komunikasi lagi dan baru komunikasi lagi kemarin tanggal 26 Januari. Ya, saya pikir itu bentuk komunikasi politik yang sangat baik dari dua negarawan yang patut kita contoh.
Tapi ada tidak pertanyaan Jokowi ke Pak Surya Paloh soal pendeklarasian Anies Baswedan dalam pertemuan tanggal 26? Ya ada yang tahu, itu pertemuan empat mata. Mereka juga nggak mau cerita. Kita juga nggak mau tahu. Kita juga nggak bisa lah bikin tafsir-tafsir tanpa kita tahu apa yang terjadi. Kalau mau ngarang-ngarang boleh, tapi ntar saya dosa itu. Oke, jadi dari kader-kader dan juga ini nggak ada yang tahu ya apa sebenarnya isi pertemuan empat mata tersebut ya? Nggak ada. Termasuk soal isu yang kabarnya Pak Jokowi komplain? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Saya nggak tahu, nggak ada informasi seperti itu. Beliau juga tidak memberikan. Iya. Kami mengatakan informasi bahwa ya pertemuan biasa udah selesai dan ya udah nggak bisa mas. Ya, saya akan ke Pak Saidiman. SMRC melihatnya gimana? Ini benar pertemuan biasa, hanya pertemuan yang yang tidak ada sesuatu yang mendesak sampai pertemuannya empat mata. Iya, kalau kita bicara secara normatif ya kita tentu akan menyatakan bahwa yaitu pertemuan biasa, tapi kalau kita lihat di dalam satu konteks, ada banyak sekali gerakan atau manuver politik ya. Seminggu terakhir ini ada pertemuan Surya Paloh dengan Presiden, ada kunjungan elit Nasdem ke Sekber Gerindra dan PKB, ada kunjungan hari ini Pak Surya Paloh bertemu dengan Airlangga Hartarto dengan Golkar dan lain sebagainya. Saya kira itu ada konteksnya, dan pada saat yang sama ketika itu dilakukan ada beberapa kali pertemuan koalisi perubahan misalnya yang tidak dihadiri oleh elit Nasdem. Itu saya kira itu menunjukkan sesuatu. Ya. Dugaan saya adalah bahwa ya saya kira kita bisa menyatakan bahwa Presiden secara normatif mengatakan jangan kait-kaitkan pilihan partai politik terhadap capres dengan beliau, tetapi kan ini kita tidak bicara normatif. Tentu saja ada keputusan sebuah partai untuk mendukung calon presiden tertentu tentu punya implikasi, dan saya kira dari awal itu disadari. Misalnya keputusan Nasdem untuk mencalonkan Anies Baswedan, tentu ini punya implikasi terhadap soliditas kabinet misalnya, karena Anies Baswedan adalah tokoh yang selama ini menjadi representasi kelompok yang oposisi berlawanan. Dan apalagi kalau kita tahu bahwa tagline dari koalisi pendukung Anies perubahan itu betul. Juga baik, saya akan ke Pak Handoko. Pak Handoko, ini kan kenapa hal ini mencuat adalah ketika Partai Nasdem melalui Pak Sugeng Suparwoto ini menyebut bahwa kenapa sih pendeklarasian Anies Baswedan ini tanpa ada omong-omongan terlebih dahulu. Nah, makanya Jokowi komplain. Bagaimana dari Projo melihatnya? Saya pikir juga tidak relevan ya kalau kemudian Pak Jokowi harus komplain ke Nasdem misalnya tentang pilihan siapa yang akan dicapreskan, ya kan? Karena kita tahu Pak Jokowi selalu pada koridor bahwa menjaga ini, memang secara konstitusi beliau nggak punya kewenangan untuk menentukan capres karena berarti wilayahnya partai politik. Jadi saya pikir ya saya nggak tahu ya, itu kan spekulatif sekali seperti itu. Tetapi menurut saya Pak Jokowi enggak lah kalau kemudian sampai melakukan komplain terhadap partai tentang siapa yang dicalonkan. Karena betul Pak Jokowi sendiri juga menegaskan kan bahwa nggak usah dikait-kait dengan istana karena itu bukan ranahnya istana gitu. Gitu. Oke, Pak Handoko, betul Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menentukan, tapi kan ada juga isu soal skenario dari all Jokowismen. Ya itu kan semuanya kan teori-teori yang dikembangkan oleh berbagai pihak yang kemudian kita juga nggak tahu apakah secara terang-terangan kemudian Pak Jokowi meminta itu, karena dalam pertemuan kami dengan Presiden yang cukup rutin itu juga nggak pernah misalnya Pak Jokowi ngomong nanti harus orang kita semua gitu, ya nggak pernah juga bilang begitu. Jadi
Ya itu sebenarnya hanya teoretisasi dari berbagai analisis-analisis begitu, sehingga orang menyimpulkan, oh ini Pak Jokowi maunya begini, oh ini Pak Jokowi maunya begini, misalnya begitu. Baik, saya akan ke Bung Farhan. Bung Farhan, kalau dari Partai Nasdem sendiri bagaimana sih soal pencapresan ini, khususnya pencalonan dan juga mengusung Anies Baswedan? Sebelumnya ada pertimbangan komunikasi tidak ke koalisi atau ke Jokowi mungkin? Itu betul-betul keputusan independen dari Partai Nasdem yang dilakukan lewat sebuah proses panjang dari sejak raker pada bulan Juni sampai akhirnya dibuat keputusan pada tanggal 3 Oktober 2022 yang lalu. Jadi itu betul-betul keputusan yang sangat independen. Sebuah kewenangan hak konstitusi dari partai politik untuk kemudian mencalonkan seorang calon presiden. Memang belum bisa dicalonkan, tetap karena harus memenuhi peraturan dulu. Tapi kalau melihat dari reaksi Pak Jokowi, saya kira itu reaksi yang sangat clear ya. Kami sih sangat menghormati Pak Jokowi karena Pak Jokowi ini menunjukkan cara berpolitik yang transparan. Apa yang disampaikan oleh beliau ya apa adanya itu. Tidak multitafsir, tidak kemudian diam saja, clear, sangat clear. Jadi kami berkeyakinan bahwa berpolitik dengan Pak Jokowi ini terbuka, bukan politik yang kasak-kusuk di belakang gitu, itu keren. Ya, Pak Saidiman, kalau dilihat Surya Paloh kan berulang kali menyebut akan terus mendukung sampai 2024. Tapi apa yang diusung untuk pencapresan Anies Baswedan adalah berulang kali perubahan. Ada yang menganggap bahwa kata perubahan ini adalah tidak akan melanjutkan program-program Presiden Jokowi. Bagaimana SMRC melihat kata perubahan ini? Iya, saya kira slogan perubahan itu membawa satu semangat memang yang selama ini melekat pada sosok Anies Baswedan. Nah, di dalam survei-survei yang kita lakukan bahwa mayoritas dari pemilih Anies ini cenderung berasal dari kelompok masyarakat yang kritis terhadap pemerintah. Lalu kemudian ketika Nasdem mendukung Pak Anies itu kemudian wajah pemilih Nasdem kita lihat juga mulai ada pergeseran. Jadi sebelumnya kelompok para pendukung Jokowi atau mereka yang puas terhadap kebijakan Pak Jokowi itu dominan di Nasdem. Tetapi setelah keputusan politik mendukung Anies itu mulai ada pergerakan keluar. Jadi mereka yang selama ini puas dengan kinerja Pak Jokowi mulai keluar dari pendukung Nasdem, tetapi mereka yang mendukung Anies Baswedan mulai ada kelihatan masuk ke dalam pemilih Partai Nasdem, tetapi belum terlalu signifikan. Saya kira itu terjadi karena posisi Nasdem saat ini saya kira belum terlalu jelas di mata pemilih, apakah di dalam pemerintah atau ada di luar. Yang jelas secara umum dari menggunakan slogan perubahan dan mendukung Anies Baswedan ini adalah sinyal bagi publik untuk menentukan bahwa ini ada kecenderungan Partai Nasdem arah keluar dari koalisi pemerintah Pak Jokowi. Saya kira itu titik. Bung Farhan, gimana menanggapinya? Ada kemungkinan keluar dari koalisi Jokowi? Kalau masalah data tentang peralihan atau shifting dari para pemilih dan lain-lain tentu Mas Saidiman punya data. Oke, kita nggak akan berusaha mendebat ke sana. Tapi kalau kemudian menyatakan bahwa kita keluar dari koalisi, enggak. Kita bertahan. Bahkan Partai Nasdem tidak berani bikin koalisi karena apa? Karena bagi Partai Nasdem sangat tidak etis berpolitik ketika kita membuat koalisi di saat kita sedang dalam koalisi. Masa bikin koalisi. Tapi kan sekarang udah mulai pendekatan-pendekatan. Koalisi perubahan ini dengan PKS dan lainnya? Ada deklarasi nggak? Nggak ada. Oke. Jadi belum pasti ya? Ketika belum ada deklarasi, jadi koalisi untuk mendukung Anies Baswedan ini belum pasti juga? Kita tunggu saja pada saatnya ketika KPU memaksa atau memperbolehkan kita untuk deklarasi, kita pasti akan deklarasi. Pada saatnya. Oke, kalau dari Projo bagaimana sih melihat gejolak dari koalisi ini dan juga kalau melihat sekarang kan ada yang gencar juga isu reshuffle itu? Ya, kalau soal tentang koalisi segala macam ya di sini ada Bung Farhan lah yang bisa ditanya lebih tepat gitu. Bukan saya yang harus komentar soal itu.
Kalau soal bagaimana dinamika di koalisi itu, saya pikir saya nggak mau jadi pengamat atas dinamika di internal Bung Farhan dan kawan-kawan lah. Begitu, Mbak. Harapan dari Projo sendiri seperti apa? Kalau Projo sederhana kok, Mbak. Projo ini hanya ingin melihat bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini berhasil sampai akhir. Berhasil sampai akhir, sampai 2024. 2024 kemudian Pak Jokowi benar-benar meninggalkan legasi yang baik bagi perjalanan bangsa ini ke depan. Setelah 2024 udah tidak mau cawe-cawe atau dukungan ke Jokowismen lagi mungkin? Ya itu belum kita putuskan juga. Belum diputuskan. Selama ini kan Projo masih menggelar musrah kemana-mana, ini tiap minggu kita lagi menjaring suara dari publik, dan itu nanti akan jadi bahan kami. Belum waktunya kami juga untuk memutuskan. Gitu. Baik, kita akan nantikan saja seperti apa pergelakan politik di tanah air, khususnya dari Partai Nasdem. Terima kasih Bung Farhan, terima kasih dari SMRC Pak Saidiman Ahmad dan juga Pak Handoko dari Projo. Selamat sore, selamat bekerja kembali untuk Bung Farhan. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Saudara Menko Polhukam Mahfud MD terlibat saling jawab dengan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, soal Anies Baswedan. Partai Demokrat dan PKS resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Kini Koalisi Perubahan penuhi ambang batas pencalonan presiden. Namun pekan lalu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu Presiden Jokowi. Baru, Nasdem menjalin komunikasi dengan Partai Golkar yang berada di luar Koalisi Perubahan. Akankah Koalisi Perubahan pecah atau tetap solid? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 1 Februari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium, lebih kental, lebih nikmat. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Kemanisan, mantap. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium, lebih kental, lebih nikmat. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Kemanisan, mantap. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Super Solution. Wingscan. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangat di counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Nih buat kamu bisa dapat selection.
Singapore spicy laksa. Sedapnya, Rich and creamy. cobain yang sedapnya Korea. Puncak Korean cheeseburger. 네 바버린야 Korea. Cheesy and chewy noodle. Omostamnya. Juga ada Yang hangatkan suasana. Korean spicy soup. Pedas, 맛있다. Misadap selection. Dirty Wings Food. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara Polda Metro Jaya merencanakan jadwal rekonstruksi ulang atas kasus tewasnya mahasiswa UI Muhammad Hasya Atala Syaputra dengan melibatkan tim gabungan pencari fakta pada hari Kamis. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam rekonstruksi ulang kecelakaan antara Hasya dan Purnawirawan Polisi Eko Setiabudi Wahono dilakukan Kamis pagi. Penyidik melibatkan tim ahli dari bidang transportasi dan hukum. Selain mengundang TGPF dari pihak internal maupun eksternal, polisi juga mengundang pihak keluarga dari almarhum Hasya. Sementara ibunda almarhum hanya ingin menuntut keadilan terkait status Hasya yang ditetapkan sebagai tersangka jadi korban kecelakaan padahal sudah meninggal dunia. Pertama adalah tentang status tersangkanya, kemudian pemulihan terhadap rehab namanya, ya, nama besar keluarga, kemudian juga ada tindak lanjutnya. Tentu ini ada mekanisme secara proses hukum yang tadi didiskusikan. Dan besok dari penyidik, Direktorat Lalu Lintas bersama-sama dengan interprofesi, kemudian juga dengan para pakar, ya, para pihak, ini juga kita lakukan rekonstruksi sebagai wujud transparansi dan bisa diikuti juga dengan teman-teman media. Saya rasa itu dulu. Kami hanya ingin menuntut keadilan untuk putra kami, di mana saat ini putra kami dinyatakan sebagai tersangka. Padahal putra kami sudah meninggal dunia dan jatuh sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemarin-kemarin kami masih bingung kemana harus kami berbicara. Tapi alhamdulillah pagi ini kami mendapatkan undangan dari Bapak Jenderal Kapolda. Menko Polhukam Mahfud MD terlibat saling jawab dengan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana soal Anies Baswedan. Mahfud mengatakan dalam pertemuan dengan Denny Indrayana sempat muncul pertanyaan Denny soal kemungkinan Anies dijerat dalam kasus hukum saat akan maju Pilpres. Mahfud mengatakan tidak ada upaya pemerintah menjegal siapapun lewat kasus hukum yang ditangani KPK. Itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Saya bilang. Nah KPK-nya tuh begini, Pak, ini kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame, katanya ini menjegal Anies. Nah disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny. Nah, saya cerita, kata partai ini kasusnya, kata partai ini kasusnya. Ini menjadi sensitif, gitu. Tetapi tidak ada kita minta melapor ke presiden ini harus dijegal, yang tidak ada sama sekali. Sementara itu, Saudara, Denny Indrayana mengatakan dalam diskusi dengan Mahfud MD sempat menyampaikan pilihannya menjagokan Anies untuk jadi capres. Denny juga mengingatkan agar hukum jangan dijadikan alat untuk menekan koalisi di Pilpres. Untuk partai tertentu pimpinannya berposisi atau berkoalisi. Nah, ini kasusnya X, ini kasusnya Y. Yang itu kasusnya Z begitu. Saya bilang sama Pak Mahfud, Pak, ini tentu saja tidak tepat kalau kemudian hukum menjadi alat, menjadi instrumen untuk menekan posisi atau koalisi Pilpres 2024. Dan Pak Mahfud setuju. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang dirilis Transparency International Indonesia 2022 tercatat turun drastis 4 poin dari angka 34 dari tahun sebelumnya.
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan pun mengaku kaget. Kini Indonesia ada di posisi 110 dari 180 negara. Padahal sebelumnya Indonesia ada di posisi 96. KPK menyebut perlu terobosan baru untuk menaikkan kembali indeks persepsi korupsi Indonesia. Pertama, saya ditelepon kemarin kaget setengah mati saya. Kok cuma 34 gitu. Tapi Mas Wawan nerangin gitu dan terindikasi 3 item yang memang terjun bebas. Kalau dari KPK memang perlu lompatan gitu untuk dia sustain dan lewat dari skor 40 sehingga lari terus ke depan. Saudara, Kompas Petang masih akan kembali selepas jeda. Di antaranya polisi memeriksa Wawon, tersangka pembunuhan berantai di Cianjur dan Bekasi, Jawa Barat terkait perannya yang menjadi pencari korban dan eksekutor. DFB Pokal, babak 16 besar dimulai. Bermain di hadapan supporter Dino Funke, FSV Mainz 05 menjaga asa kemenangan saat menerima lawatan para punggawa The Bavaria, Bayern Munchen, yang bertekad merebut gelar juara. International Match, DFB Pokal, FSV Mainz 05 versus FC Bayern Munchen, Kamis 2 Februari pukul 2:30 dini hari, live di Kompas TV. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada grindilnya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas oye. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas oye. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Saya Cynthia Rompas, masih bersama Anda di Kompas Petang. Saudara, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto terus mendorong penggunaan energi baru terbarukan melalui implementasi program B35 atau Biodiesel 35. Hal ini dilakukan demi peningkatan pertumbuhan ekonomi biru atau ekonomi berbasis kelestarian lingkungan.
Melalui program B35 atau campuran bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit, pemerintah percepat transisi energi inklusif dan berkelanjutan dengan meningkatkan mandatori biodiesel berbasis kelapa sawit sebanyak 35%. Implementasi B35 mampu menghemat devisa negara sebanyak 10,70 miliar dolar Amerika Serikat dan memberikan nilai tambah industri kelapa sawit sebanyak 16,73 triliun rupiah. 35 ini bagi Indonesia ini salah satu yang tertinggi dibandingkan negara lain biofuel, termasuk dari Brasil sekalian, dan tentu ini menjadi mengurangi jumlah emisi CO2 yang diperkirakan kita bisa menghemat hampir sejumlah 35 juta ton setara dengan CO2. Jadi tentu ini merupakan program yang mendorong bauran energy mix di Indonesia dan juga mengurangi daripada impor BBM. Dan selanjutnya juga disampaikan bahwa dengan program B35 produsen CPO juga meyakinkan bahwa suplai daripada minyak di dalam negeri tidak terganggu. Airlangga berharap kebijakan terkait implementasi B35 bukan hanya energi mix, namun juga mendukung penciptaan lapangan kerja hingga penurunan emisi gas rumah kaca. Fedriska, Bimo, Kompas TV, Jakarta. Polisi memeriksa Wawon, tersangka pembunuhan berantai di Cianjur dan Bekasi, Jawa Barat terkait perannya yang menjadi pencari korban dan eksekutor. Selengkapnya usai Kompas Petang. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Kok nilainya ada merah? Kalian pasti bangga, dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Baru mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, Sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda, aktivitas. Oh yeah. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga.
Kemasan paket duo Counterpaint. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpaintnya. Kemasan paket duo Counterpaint. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat ke counterpaint clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpaint cool untuk pendinginan saat olahraga. Saudara, pemeriksaan terhadap tersangka pembunuhan berantai di Cianjur dan Bekasi, Jawa Barat terus dilakukan. Kepada Kompas TV, tersangka pembunuh berantai di Cianjur dan Bekasi, Wawon Erawan, mengaku selain 2 TKW yang tewas, masih ada 7 TKW lagi yang ditarget jadi korban berikutnya. Pertamanya Epi, kedua Yanti, ketiga Entin, keempat Hamidah, kelima Aslem, keenam Yani, ketujuh siapa ya? Ketujuh Hana. Ya, kenalan korban-korban itu waktu dulu aku disampaikan sama namanya Yeni gitu. Kata aku kan yang dikasih gambaran waktu dulu pertama Yeni, terus kedua Siti gitu. Sama Yeni itu adik ipar saya gitu. Dikasih gambaran sama dia, kalau misalnya nanti kamu punya teman TKW ya bawa aja sama saya gitu. Ya, uangnya waktu dulu sama saya kan bukan saya yang ngambil uangnya, yang ngambil uangnya Dede gitu. Dede. Aku misalnya setiap bulan dikasih misalnya 4 juta. Dede yang duluan ngambilnya 1 juta. Ya sama saya lemparkan 3 juta, dari saya lemparkan ke istri saya yang bernama Ai Maimunah. Waktu dulu yang bernama Ai Maimunah itu waktu dulu kejadian dengan saya, aku punya penyakit begini kan ya Bu ya, waktu dulu ya saya minta tolong sama istri saya, sama anak saya yang udah gede-gede, minta tolong ke rumah sakit, tapi dia cuek sama saya, gak mau gitu. Padahal aku sakit itu udah sakit pisan, tapi dia enggak, itu cuek aja sama saya gitu. Saudara, kita akhiri Kompas Petang sampai di sini. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih. Sampai jumpa. Kompas Petang didukung oleh Luwak Hitam Premium. Kemanisan mantap. Partai Demokrat dan PKS resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Kini Koalisi Perubahan penuhi ambang batas pencalonan presiden. Namun pekan lalu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu Presiden Jokowi. Baru, Nasdem menjalin komunikasi dengan Partai Golkar yang berada di luar Koalisi Perubahan. Akankah Koalisi Perubahan pecah atau tetap solid? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 1 Februari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV.
Selamat petang saudara, wacana perombakan kabinet kian berhembus kencang. Spekulasi muncul setelah beberapa tokoh non-menteri datang ke istana Selasa kemarin. Akankah Jokowi mengumumkan reshuffle pada hari ini bertepatan dengan Rabu Pon? Selain itu juga saudara, wacana reshuffle Sapa Malam juga akan membahas soal nasib kasus mahasiswa UI yang tewas kecelakaan dan jadi tersangka. Selengkapnya saudara, kita mulai Sapa Indonesia Malam. Saya Niluh Puspa. Dan saya Liviana Charlisa. Inilah Sapa Indonesia Malam untuk Anda. Sapa Indonesia Malam kita mulai dari Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron yang mengundang keluarga Hasya, mahasiswa UI yang tewas ditabrak Purnawirawan Polri. Dalam pertemuan ini keluarga Hasya menumpahkan isi hatinya dan memohon penyelidikan yang transparan dan akuntabel. Ibunda almarhum Hasya, Dwi Syafira, mengatakan keluarganya hanya ingin menuntut keadilan untuk Hasya. Terkait dengan rekonstruksi ulang kasus kecelakaan ini, besok keluarga Hasya belum bisa memastikan kehadiran mereka. Adalah wujud dari kemarin undangan yang dilakukan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya untuk bersama-sama dengan tim asistensi, termasuk mengundang di sini ada Ibu Gita ya selaku kuasa hukum ya Mbak Gita, kemudian ada Pak Eri selaku dekan, Pak Rapin, Ketua Iluni FHUI ya, terus ada Ibunda dan Ayahanda Hasa. Pada saat kemarin berlangsungnya asistensi ini berhalangan hadir, maka hari ini hadir. Kami hanya ingin menuntut keadilan untuk putra kami, di mana saat ini putra kami dinyatakan sebagai tersangka. Padahal putra kami sudah meninggal dunia dan jatuh sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemarin-kemarin kami masih bingung kemana harus kami berbicara. Tapi alhamdulillah pagi ini kami mendapatkan undangan dari Bapak Jenderal Kapolda untuk berbicara langsung menumpahkan isi hati kami. Kegiatan kedepannya saya serahkan kembali kepada tim kuasa hukum kami. Kecelakaan mahasiswa UI Hasya Atala Saputra terjadi 6 Oktober 2022 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian korban menggunakan sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam dari arah Depok menuju Jakarta. Saat itu jalanan licin saudara. Kendaraan di depan motor korban berbelok kanan dan membuat korban mengerem mendadak hingga korban tergelincir dan jatuh. Kemudian dari arah berlawanan datang mobil SUV yang dikemudikan Purnawirawan Polisi Eko Setia Budiwahono dengan kecepatan 30 km per jam. Tabrakan pun tak dapat terhindarkan. Saudara, dari kasus kecelakaan lainnya, keluarga mahasiswi yang tewas tertabrak iring-iringan kendaraan polisi di Cianjur berharap polisi jujur dan transparan memproses kasus ini. Sementara perwira polisi yang berhubungan dengan perempuan di mobil Audi telah diperiksa di Propam Polda Metro Jaya. Keluarga mahasiswi yang tewas tertabrak iring-iringan kendaraan Polda Metro Jaya meminta polisi memproses kasus ini dengan jujur dan transparan. Keluarga Selvi Amalia hingga saat ini belum sepenuhnya mempercayai sopir mobil Audi sebagai penabrak Selvi. Masih ada rasa mengganjal kalau memang ternyata harus supir Audi yang ditetapkan sebagai tersangka, karena sebelumnya di media itu dengan lantangnya supir Audi itu mengakui tidak merasa saya nabrak, mengakui bahwa saya ada di rombongan itu atas izin dari majikan saya. Mungkin seluruh Indonesia juga memandang seperti apa saat supirnya berbicara, saat istrinya berbicara. Muncul korban baru, orang nggak bersalah, orang kecil, tiba-tiba harus disalahkan lagi. Itu yang kami khawatirkan. Kalau kami mempercayai begitu saja, apa kami tidak ikut berdosa? Sementara kuasa hukum sopir mobil Audi yang telah ditetapkan sebagai tersangka menyebut perempuan yang ada di mobil Audi memberikan keterangan yang berbeda pada polisi.
perempuan penumpang mobil sedan Audi yang diduga teman dekat perwira polisi itu kini menghilang setelah di BAP polisi. Biarlah penumpang bilang tidak menabrak, sebagaimana disampaikan di media massa, itu sebenarnya clear kan untuk Audi. Tapi ternyata malamnya berubah, wallahu alam. Kenapa berubah? Ya kita nggak tahu ya. Itu jadi berbalik apa yang disampaikan oleh saksi kunci itu. Kalau sekarang, kalau waktu itu kan Nur juga sempat meminta pelindungan ya Pak, menjadi penasihat hukum. Apakah sekarang statusnya masih menjadi klien Bapak? Iya, masih secara formal masih. Tetapi saya pada jam waktu maghrib itu udah lost kontak. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menegaskan, mobil Audi yang diduga menabrak Selvi Amalia tidak termasuk iring-iringan mobil anggota polisi. Anggota polisi yang terkait perempuan penumpang mobil Audi juga telah ditangani Divisi Propam Polda Metro Jaya. Perwira Polri berinisial Kompol D diperiksa terkait pelanggaran kode etik. Sekali lagi nggak berubah penjelasan saya, tetap bukan bagian dari iring-iringan. Dia masuk tanpa seizin patwal, tanpa seizin yang iring-iringan. Jadi bukan bagian dari iring-iringan. Ya. Tapi dia anggota polisi ya berarti ya hasilnya? Bukan. 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 Nah, di dalamnya yang saya jelaskan tadi. Ya, tentu di luar persoalan kecelakaan lalu lintas itu persoalan pelanggaran etik dan sudah ditangani oleh Propam Polda Metro Jaya. Ya. Mahasiswi Universitas Surya Kencana, Selvi Amalia, menjadi korban tabrak lari di Jalan Raya Cianjur, Bandung, 20 Januari lalu. Mahasiswi berusia 19 tahun itu diduga tertabrak mobil yang berada di iring-iringan kendaraan Polda Metro Jaya. Tim Liputan, Kompas TV. Kendaraan sedan. Saudara, Kejaksaan Agung menyatakan terbuka kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI Kementerian Kominfo. Dugaan kerugian negara atas korupsi program layanan internet cepat 4G Plus sekitar 1 triliun rupiah. Setelah menahan 4 tersangka, penyidik Kejaksaan Agung masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus yang berpotensi merugikan negara triliunan rupiah tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyatakan dari hasil pemeriksaan saksi kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus ini. Kejaksaan Agung telah memeriksa 50 saksi dan mencekal 23 orang dalam kasus ini. Sudah barang tentu perkaranya masih berkembang terus. Mengenai nanti ada tersangka baru dalam perkara ini, kita lihat nanti proses perkembangan penyidikannya. Ya, saya yakin kemungkinan ada lah gitu. Itu dari pemerintahan atau sektor swasta? Saya tidak mau jawab karena ini masih berjalan ya. Karena dari 23 yang kita lakukan pencekalan ini punya potensi untuk memberikan keterangan yang sangat signifikan untuk mengungkap perkara ini. Nilai anggaran dalam proyek pembangunan menara BTS Internet Cepat Kementerian Kominfo mencapai 10 triliun rupiah. Dugaan tindak pidana korupsi proyek infrastruktur Best Transceiver Station atau akses layanan internet cepat 4G Plus Kementerian Kominfo diperkirakan merugikan keuangan negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi menara BTS Bakti Kominfo. Salah satu tersangka merupakan Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif. Sementara tersangka lain adalah Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia berinisial GMS, tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 berinisial IS, dan seorang dari PT Huawei Tech Investment berinisial MA. Proyek BTS Bakti Kominfo rencananya akan membangun 4.200 menara BTS di wilayah terpencil di Indonesia. Namun proyek ini tidak terlaksana sesuai rencana. Saudara Menko Polhukam Mahfud MD terlibat saling jawab dengan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana soal Anies Baswedan. Mahfud mengatakan dalam pertemuannya dengan Denny Indrayana sempat muncul pertanyaan Denny soal kemungkinan Anies dijerat dalam kasus hukum saat akan maju Pilpres. Mahfud mengatakan tidak ada upaya pemerintah menjegal siapapun lewat kasus hukum yang ditangani KPK.
Itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Saya bilang. Nah KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame, katanya ini menjegal Anies. Nah disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny. Nah, saya cerita, kata partai ini kasusnya, kata partai ini kasusnya. Ini menjadi sensitif, gitu. Tetapi tidak ada kita minta melapor ke presiden ini harus dijegal, ini tidak ada sama sekali. Sementara itu, Denny Indrayana mengatakan dalam diskusinya dengan Mahfud MD sempat menyampaikan pilihan yang menjagokan Anies untuk jadi capres. Denny juga mengingatkan agar hukum jangan dijadikan alat untuk menekan koalisi di Pilpres. Untuk partai tertentu, pimpinannya berposisi atau berkoalisi. Nah, ini kasusnya X, ini kasusnya Y, yang itu kasusnya Z begitu. Saya bilang sama Pak Mahfud, Pak, ini tentu saja tidak tepat kalau kemudian hukum menjadi alat, menjadi instrumen untuk menekan posisi atau koalisi Pilpres 2024. Dan Pak Mahfud setuju. Saudara, sementara di tengah sorotan rencana perombakan kabinet, terutama kursi Partai Nasdem, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya pergantian menteri kepada Presiden Joko Widodo. Sebelumnya hubungan Paloh dan Jokowi sempat merenggang setelah Partai Nasdem mengusung nama Anies Baswedan sebagai bakal capres Nasdem. Di depan awak media, Paloh menyebut reshuffle jadi hak prerogatif Presiden. Paloh menegaskan tidak jadi masalah apapun keputusan Presiden Joko Widodo. Jadi arti kita bagi Nasdem memberikan statement, memberikan dukungan atas kepemimpinan beliau, ini bukan hanya sebagai retorika dan kepentingan sesaat. Ya memang ada keikhlasan. Lain halnya kalau memang ada kebijakan dari beliau. Nah itu enggak ada masalah bagi saya. Jadi artinya apapun kebijakan yang terbaik. Masalah reshuffle sederhana untuk saya ulangin, sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Jadi kalau ada yang menyatakan reshuffle lah, inilah, ya kita memang harus bisa pahamin. Ini proses dalam pematangan dan kematangan berpolitik di negeri ini. Ya, itu bagi kita semuanya. Saudara, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memastikan pertemuannya bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh adalah silaturahmi balasan. Sedangkan Surya Paloh saat ditanya apakah pertemuan terkait penjajakan koalisi, Paloh menilai kemungkinan itu ada di antara kedua belah pihak. Erlangga menyebut ini jadi kunjungan pertama Surya Paloh ke DPP Partai Golkar sejak COVID-19. Ini jadi kunjungan balasan dari Nasdem setelah sebelumnya Erlangga menyambangi Nasdem Tower pada Maret 2022. Dalam pertemuan ini, Surya Paloh dan Erlangga Hartarto tak menutup kemungkinan penjajakan koalisi. Jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain, tapi modal kebersamaan, catatan sejarah, saling pemahaman. Nggak salah dibilang alumni Golkar, ya itu memang benar adanya. Jadi prioritas. Kenapa yang nggak berdua yang lain? Yang lain kita memang baru mencoba. Ya. Baru mencoba. Apakah perlu akan mungkin bergabung dengan KIP? Ya sama-sama mungkin KIP juga bergabung sama Nasdem kan? Apa? Nah kita sekarang memasuki badai berikut, yaitu ketidakpastian. Kita tahu tapi kita tahu ada ketidakpastian. Nah ini juga masuk di dalam tahun politik, tetapi kita bersepakat bahwa partai politik pendukung Bapak Presiden harus tetap solid. Karena ini adalah momentum yang nggak boleh kita lepaskan. Pemerintah sedang mendapatkan kepercayaan dunia pasca G20 dan tentu stabilitas politik itu menjadi penting karena masih ada tugas-tugas pemerintah yang juga memerlukan kerjasama dengan parlemen atau partai politik.
Saudara, lalu Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan soal keputusan Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Jokowi tegaskan tak ingin urusan pencapresan dikaitkan dengan istana. Soal pencapresan jadi urusan partai, koalisi, dan kandidat capres dan cawapres. Itu urusannya partai, urusan koalisi, urusan kandidat capres cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Apa urusannya presiden? Jangan sering dihubung-hubungkan dengan istana, dikit-dikit dengan istana. Istana pekerjaannya banyak. Saudara, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad setuju dengan sikap Presiden Joko Widodo bahwa istana jangan dikait-kaitkan dengan urusan pencapresan oleh partai politik. Menurut Dasko, soal pencapresan figur yang akan diusung dalam Pilpres mendatang adalah urusan partai politik dan koalisi. Dasko berpendapat mengaitkan istana dengan urusan pencapresan tidak tepat. Ya, memang sebaiknya pencapresan itu seperti yang Pak Jokowi sampaikan, bahwa itu adalah hak daripada gabungan partai-partai politik yang memenuhi syarat pencapresan. Jadi kalau dikait-kaitkan dengan Pak Presiden misalnya, itu kurang tepat menurut saya. Dan kalau memang ada dari calon-calon presiden yang mengharapkan endorse dari presiden pada saat ini itu adalah sah-sah saja, namun itu kan sifatnya tidak mengikat. Benarkah isu hari Rabu sebagai waktu bagi Presiden Jokowi merombak kabinet akan terjadi hari ini? Analisis politiknya akan kami bahas usai jeda di Sapa Indonesia. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Le mineral beda banget.